Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Anakku belum kembali. Anakku belum kembali. Tablet peringatan. Wanita, menyingkirlah dari jalanku. Kalau tidak, aku akan meratakanmu bersamanya. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan suamiku untukku. Abunya bahkan belum kembali. Jika Anda ingin menghancurkannya, maka tabrak saya dulu. Kakak Krong, saya datang untuk bergabung denganmu. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa mengangkat ekskavator dengan tangan kosong. Benar. Kakak ipar. Saya minta maaf. Saya datang terlambat. Bajingan, apa kau tidak makan? Angkat yang ini sekalian bersama yang lain. The film was translated and narrated Monster, by M. monster. Media. Dia bukan manusia. Kakak Krong. Kamu sudah pulang. Kakak ipar. Aku teman Kakak Krong. Aku berjanji padanya bahwa aku pasti akan menjagamu dengan baik. Siapa kau? Mencampuri urusan di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan berurusan denganmu juga. Menganiaya janda seorang prajurit tidak dapat ditoleransi oleh hukum langit. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa diselamatkan. Langit. Di sini. Aku adalah langit. Bahkan, jika seorang dewa datang hari ini, aku akan berurusan dengannya juga. Tangkap mereka semua untukku. Kenapa kalian semua berdiri terpana? Serang. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Aku adalah Wojiang Long Beijing, anak buah Tuan Hui. Tuan Hui, Di Beijing. Jika Tuan Hui menyuruhmu berlutut, kau tidak bisa berdiri. Jika Tuan Hui menyuruhmu tiarap, kau tidak bisa berbaring. Jika kau memprovokasi Tuan Hui, kami pasti akan memastikan kau tidak meninggalkan jejak. Qinwe, Tuan Hui adalah pemimpin Beijing. Kekuatannya mencapai langit. Dia jelas bukan seseorang yang mampu kita sakiti. begitukah? Bocah, bukankah kau cukup jago berkelahi? Tapi kau tidak akan selalu adakan. Selama aku bisa berdiri, lihat saja apa yang akan kulakukan. Bajingan, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Hui sekarang juga. Saya akan memastikan Anda dihancurkan hingga menjadi debu. Tidak akan pernah terlahir kembali. Baiklah, aku akan menunggu di sini hari ini. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Hui. Anda punya nyali yang besar. Tunggu saja. Tuan Hui, The film Tuan was Hui, translated kita berada di and desa keluarga Ron. narrated by M. Seseorang Media. tidak hanya memukuli kami, tetapi juga menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Hamba Anda menantikan kedatangan Anda. Tuan Hui akan segera tiba, selagi masih ada waktu. Tinggalkan beberapa kata terakhir. Qinwe, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak ipar, dengan aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Anda masih sombong bahkan saat menghadapi kematian. Apa gunanya menjadi petarung yang hebat? Dalam pekerjaan ini, kekuasaan dan status adalah segalanya. Tuan Hui mendapat dukungan dari Ola Dewa Bela Diri. Tuan Hui sudah tiba.
Nah, keberuntunganmu sudah habis. Saya ingin melihat siapa yang berani menentang saya. Tuan Hui, bajingan ini menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Tuan Hui, saudaraku ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan dia. Xian Hui. Kamu cukup mampu sekarang. Anda masih berani lancang, Tuan Hui. Mengapa Anda memukul saya, Tuan Hui? Xian Hui menyapa Tuan. Tuan, bawahan Anda tidak mengetahui kedatangan Anda. Saya mohon maaf karena gagal menyambut Anda. Xian Hui. Aku mengizinkanmu memiliki semua ini. Itu agar kamu bisa menjaga rakyat Beijing. Namun kamu memanjakan bawahanmu untuk secara paksa menghancurkan rumah warga sipil. Tuan, mohon tenangkan amarah Anda. Bawahan Anda sama sekali tidak menyadari masalah ini. Bawahan ini yang bersalah. Mohon Tuan ampuni hidup saya. Jika kamu tidak bisa mengelola bawahanmu, cepat singkirkan mereka. Jika kamu gagal menangani ini dengan benar, kamu Jianglong Beijing bisa digantikan. Ya, Tuan. Anda pasti bercanda. Qin Wu, tidak. Tuan Qin, siapa sebenarnya Anda? Kakak ipar. Saya hanyalah teman kakak Krong. Tapi, ini, Kakak ipar. Kesehatan Anda buruk. Saya akan membawa Anda ke Beijing, dirawat di rumah sakit terbaik. Saya berjanji pada kakak Krong bahwa saya akan menjaga Anda dengan baik. Selesaikan urusan di sini The film dan was datang ke rumah sakit translated untuk and menemui saya. narrated Ya, by M Tuan. Media. Bawahan Anda berterima kasih kepada Tuan atas kemurahan hati Anda. Tuan Hui, usir dia untuk saya. Bakar dia hidup-hidup. Bawa dia pergi. Tuan Hui. Akan. seperti yang diharapkan dari Tuan Hui. Untuk benar-benar bisa mendapatkan rumah nomor 1 Yunding Tianyong, barang-barang di dalam villa ini adalah yang paling mewah di dunia. Dikatakan bahwa dekorasinya menggunakan 3 ton penuh permata. Ya Tuhan, Tuan Ibu Lin Sansan. 3 ton. Lalu berapa harga tempat ini? Paling tidak lebih dari 1 miliar. Bukankah itu Qin Wu? Mengapa dia ada di sini? Apa? Qin Wu ada di sini juga. Shen. Dia pasti tahu Anda datang ke pesta koktail Tuan Hui. Itulah sebabnya dia menyelinap masuk. Qin Wu, apakah Anda masih punya rasa malu? Apa katamu? Anda benar-benar luar biasa. Beraninya Anda mengikuti Shen. Aku mengikutinya. Sepertinya aku yang datang lebih dulu, bukan? Omong kosong. Anda pasti tahu Shen akan datang ke pesta koktail Tuan Hui. Itulah sebabnya kamu terburu-buru datang. Shen sudah punya. Tidak ada hubungannya denganmu. Dengan melakukan ini, kamu hanya ingin memeras lebih banyak uang itu saja. Qin Wu, kamu benar-benar menjijikkan. Aku datang ke pesta koktail ini karena aku diundang. Qin Wu, kamu ini apa? Apakah kamu pantas mendapatkan undangan Tuan Hui? Semuanya, lihatlah. Orang ini dulunya adalah tunangan Shen-ku. Dia dicampakkan oleh Shen tetapi tidak mau menerimanya. Jadi dia memainkan trik-trik ini. Orang macam ini benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, mereka akan melakukan apa saja. Bajingan, menjilat orang lain, benar-benar menjijikan. Qin Wu, kau dengar? Apa yang orang lain pikirkan tentangmu kan? Cepat pergi. Jangan membuat dirimu malu di sini. Tidakkah kamu lihat bahwa Shen sudah hamil? Lagi pula Shen bahkan memberimu uang putus hubungan 2 juta. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun lagi dari keluarga Lin kami. 2 juta tidak cukup bagimu. Sungguh tak tahu malu. Putri Anda yang lahir dari perselingkuhan sedang hamil. Ternyata, sesuatu yang begitu layak untuk dipamerkan. Itu tergantung pada dengan siapa dia berselingkuh. Anak di perut putriku adalah anak Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kekayaan yang dia miliki adalah sesuatu yang kamu tidak akan bisa dapatkan dalam ratusan masa hidup. Qin Wu, semuanya sudah berkembang. Sejauh ini, kau masih tinggal di sini. Sepertinya kau pikir 2 juta yang kuberikan padamu tidak cukup, benarkah? Karena memang begitu, aku akan memberimu 200 yuan lagi. The film was translated Qin Wu, and narrated apa by yang kamu M lakukan Media. berdiri di sana sambil menatap? 200 yuan, cukup untuk membelikanmu bakpao selama sebulan penuh. Cepat ambil. Ada apa? Apakah kamu masih merasa malu? Orang sepertimu masih punya rasa malu? Cepat ambil. Jangan sia-siakan. Keluarga Lin Anda benar-benar keterlaluan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah nona tertua dari keluarga Su. Apakah kau akan membela Qin Wu? Nona Su,
Meskipun keluarga Sumu adalah keluarga terbesar kedua di Jiangcheng, urusan keluarga Lin kami bukan urusanmu kan? Tentu saja saya tidak bisa mencampuri urusan orang lain, tetapi Qinwu sekarang adalah suami saya. Jika Anda mengganggunya, itu tidak akan saya biarkan. Apa? Qinwu adalah suamimu? Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru kembali ke Jiangcheng kemarin? Dia baru kembali ke Jiangcheng kemarin. Tapi kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Qinwu, kukira kau adalah pria yang jujur. Aku tidak menyangka kau juga begitu sibuk. Aku baru saja mencampakkanmu. Dan kau langsung mendaftarkan pernikahanmu dengan orang lain. Dan transisi yang mulus pula. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tidak punya rasa malu. Lin Shanshan, apakah Anda berhak mengatakan itu? 7 tahun lalu, demi menyelamatkan keluarga Lin Anda Qinwu memberikan semua yang dia miliki untuk membantu Anda. Dan bahkan tidak punya tempat tinggal sendiri. Sebelum Qinwu bergabung dengan tentara, Anda menetapkan pertunangan. Anda bersumpah akan menunggunya dan menikahinya ketika dia kembali. Tapi sekarang, Anda hamil anak pria lain. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Kau. Itu semua hanya angan-angan Qinwu. Shanshanku tidak pernah setuju untuk menikah dengannya. Tidak pernah setuju menikah dengannya. Lalu mengapa Anda bertunangan? Anda bilang, Qinwu beralih tanpa jeda. Saya beritahu kalian semua. Kami baru bertemu dan mendaftarkan pernikahan kami kemarin. Sekarang semua orang tahu. Siapa sebenarnya? Yang tidak tahu malu kan? Apel, jadi Lin Shanshan curang. Dia ternyata orang yang seperti ini. Aku tidak percaya ada orang yang bisa sebegitu, tak tahu malunya. Betapa menjijikan. Surwayu, apakah kamu tahu anak siapa yang dikandung Shanshan? Itu anak tuan muda Chu. Dengan melakukan ini, apakah kamu mencoba menentang keluarga Chu? Zhu Chong, bahkan jika dia datang, saya akan mengatakan hal yang sama. Siapa yang begitu sombong? Su Feng orang terkaya di Jiangcheng tuan muda keluarga Su. Tuan muda Chu, kau akhirnya di sini. Mereka semua menindasku. Tuan muda Chu, orang itu adalah Qinwu. Dulu dia melecehkan Shanshan, dan sekarang dia masih ingin memeras uang. Benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Apakah Anda Qinwu? Ini aku. Nona Su, aku benar-benar tidak menyangka kau The akan film menikahi was orang seperti ini. translated and narrated by Ini Ed benar-benar di Media. luar dugaanku. Zhu Chong, siapa yang saya nikahi? Bukan urusan Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau menindas wanitaku. Masalah ini, bagaimana ini akan diselesaikan? Orang yang merusak moralitas sepertimu, pada dasarnya tidak punya hak untuk mengomentari pernikahan orang lain. Rumah bangsawan saya tidak menyambut Anda. Keluar segera. Rumah bangsawanmu. Qinwu, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu punya kebajikan sama sekali? Hanya satu barang dekoratif di sini. Akan cukup untuk memberimu makan selama beberapa kali kehidupan. Beraninya kamu dengan berani mengklaim properti ini milikmu. Sejauh yang aku tahu, rumah bangsawan ini dibeli oleh Tuan Hui. Dia belum tinggal di sini. Dia bermaksud memberikannya kepada tokoh hebat yang dengan menghentakkan kaki bisa membalikkan dunia. Jangan bilang kau adalah tokoh besar itu. Itu benar. Rumah bangsawan ini dibeli oleh Shen Hui dan diberikan kepadaku. Shanshan, mantan pacarmu, sebenarnya adalah tokoh hebat yang bahkan Tuan Hui tidak mampu menyinggung. Kalau begitu aku tidak akan mati karena menyinggungnya kan? Sulit untuk mengatakannya. Dengan status tinggi Qinwu, jika dia hanya memberi perintah, lupakan tentang Tuan muda Chu, bahkan keluarga Lin kita akan hancur selamanya. Semuanya. Aku baru saja menyinggung sosok yang hebat. Bisakah kalian semua membantuku memohon? Mintalah dia untuk mengampuniku. Semuanya, aku jelas tidak ingin anakku saat lahir menjadi tanpa seorang ayah. Semuanya mohon kasihanilah aku. Orang ini sungguh sombong. Dia benar-benar mengklaim rumah bangsawan ini miliknya. Aku baru saja mulai memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentangnya. Sekarang kesan itu hilang sepenuhnya. Orang suka menyombongkan diri. Hanya saja kesombongannya saat ini agak berlebihan. Jika Tuan Hui mendengar ini, dia akan berada dalam masalah besar. Qinwu, ada apa denganmu? Bukankah sudah saya katakan bahwa perjamuan ini diselenggarakan oleh Tuan Hui? Jangan bertindak gegabah. Bahkan jika Shen Hui datang, kata-kataku tidak akan berubah. Tuan rumah sudah mengeluarkan perintah agar kita pergi. Lalu haruskah kita pergi? Jika Tuan Hui tahu bahwa seseorang ada di vilanya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Keluarga Su,
mungkin tidak akan ada lagi. Qinwu, mari kita cepat pergi. Tuan Hui datang. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ini rumahku. Jika ada yang harus pergi itu, seharusnya mereka. Anda tidak percaya padaku kan? Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Shen Hui sekarang juga. Qinwu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak berpikir masalah ini cukup serius? Tuoyo, percayalah padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Shen Hui, sampai di Yunbing Tianqiang dalam waktu 3 menit. Kalau tidak, kamu bisa kembali ke kampung halamanmu dan mengurus anak-anak. Tokoh besar memang tokoh besar. Sampai berani memerintahkan Tuan Hui. Menyuruhnya bergegas datang dalam batas waktu 3 menit. Qinwu, kau sudah berlebihan. Qinwu, jika kamu melakukan sandiwara semacam ini dengan orang lain, mungkin kamu tidak akan terbongkar. Tapi apakah kamu tahu siapa Tuan Hui? Dia adalah Wu Jinglong Beijing. Dia mengendalikan ranah legal dan ilegal, dan pengaruhnya sangat besar. Berdasarkan dirimu yang hanya orang biasa, dan kamu masih ingin memerintah Tuan Hui. Fakta bahwa aku bisa memerintahnya adalah kehormatannya. Qinwu, menurutmu begitu? Pakaian yang kamu kenakan memungkinkanmu untuk berbicara begitu liar di sini. Jika Tuan Hui tahu kamu begitu merajalela di vilanya, dia akan mencabik-cabikmu. Karena Qinwu menyukai ini, mari kita ikuti permainannya. Bagaimanapun hanya ada 3 menit. Jika Tuan Hui tidak muncul saat itu, kau akan menanggung akibatnya. Qinwu, bualanmu memang sangat hebat. Mari kita cepat pergi. Jika Tuan Hui datang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan buru-buru pergi. Permainan belum berakhir. Masih tersisa 2 menit. Aku menunggumu. Untuk memanggil Tuan Hui datang. Jangan khawatir, tunggu sampai Shen Hui tiba. Maka kamu akan mengerti segalanya. Mengerti apa? Yang aku tahu hanyalah bahwa ketika Tuan Hui tiba, kamu benar-benar tamat. Tuan Hui tiba. Tuan Hui sudah tiba. Sekarang kau tidak bisa pergi meskipun kau mau. Qinwu, kamu bisa terus menyombongkan diri. Tepat di depan Tuan Hui, aku akan berdiri tepat di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu kehilangan nyawamu. Sekarang kita tamat. Bukan hanya kamu, tetapi keluarga Su kita juga akan terseret. Jangan khawatir, aku di sini. Shen Hui tidak akan berani melakukan apapun. Qinwu, Tuan Hui ada di sini. Jika kau punya nyali, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Tepat di depan Tuan Hui. Katakan lagi. Qinwu saat ini pasti berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Dengan begitu Tuan Hui tidak akan menemukannya. Qinwu, kamu pergi duluan. Aku akan menahan Tuan Hui untukmu. Tidakkah kamu sadar? Shen Hui tiba dalam jangka waktu yang kutentukan. Mungkinkah Tuan Hui benar-benar dipanggil oleh Qinwu? Bagaimana mungkin? Orang macam apa Tuan Hui itu? Qinwu hanyalah orang biasa. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatu Tuan Hui. Salam Tuan Hui. Salam Tuan Hui. Qinwu cepat beri hormat kepada Tuan Hui. Dia tidak bisa menanggung perintahku. Lihat situasinya. Bisakah kamu berhenti mencoba bersikap tangguh? Tuan Hui, aku Tulan dari keluarga Lin. Aku menuduh orang ini. Dia bilang kau adalah anggota keluarganya. Dan jika dia memanggilmu, kau harus datang. Ketika kau disuruh pergi, kau pergi. Benar sekali. Aku bisa bersaksi. Qinwu memang mengatakan itu. Tuan Hui, mereka berbohong. Qinwu tidak. Shen Hui, Leng Qiu. kami menghormati Tuan. Tuan Hui benar-benar berlutut kepada Qinwu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pasti salah lihat kan? Bagaimana hal-hal bisa berakhir seperti ini? Aku pasti sedang bermimpi. Qinwu hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin Tuan Hui berlutut di hadapannya? Shen Hui, sepertinya kamu dan Zuko dan keluarga Lin memiliki hubungan yang cukup baik. Menjawab Tuan, aku tidak mengenal mereka. Kalau begitu usir mereka dari villa ini. Aku khawatir mereka akan mengotori tempat ini. Ya Tuan. Tidakkah kalian mendengar perkataan Tuanku? Kalian semua keluar. Tuan Hui, aku tidak tahu hubungan macam apa yang kau miliki dengan Qinwu sebelumnya. Tapi meminta kami pergi karena dia. Itu terasa sedikit tidak pantas. Apakah kamu mencoba berpegangan pada tempat ini? Tutup mulutmu. Aku tidak berbicara denganmu. Rumah bangsawan ini milik tuanku. Dia bilang siapapun yang disuruhnya pergi harus pergi. Tuan Muda Chu, ada apa? Tuan Hui, aku tahu. Kau adalah Wu Jinglong Beijing. Kekuatanmu sangat besar. Tapi aku Zukom. Juga tidak mudah diintimidasi. Pengaruhmu ada di ibu kota provinsi. Tapi di sini adalah Jiangcheng. Jadi, apakah Anda menyiratkan ini adalah wilayahmu? Tepat sekali. Zukom, keluargamu memang punya kekuatan. Tapi di hadapanku itu masih belum cukup.
Aku perintahkan kamu untuk segera keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar. Tuan Muda Chu, ayo pergi. Tepat sekali. Apa hebatnya tinggal di tempat yang buruk ini? Rumah lebih baik. Pergi. Di Jiangcheng, tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku. Shen Hui, kau pikir kau bos di Beijing? Jadi kau hebat. Di Jiangcheng, akulah bosnya. Zukong, kamu benar-benar sombong. Tutup mulutmu. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini, tua. Bagaimana kita harus menghadapi Zukong? Mohon petunjuk. Bukankah dia orang terkaya di Jiangcheng? Kalau begitu aku akan membuatnya bangkrut. Membuatku bangkrut. Kau pikir Shen Hui benar-benar bisa mengendalikan segalanya, bahkan jika keluarga Su kami jatuh. Bahkan jika aku mengangguk dan setuju, apa kau pikir mereka akan setuju? Tuan Muda Su benar. Grup Xiangxiku adalah yang pertama menolak, dan grup Yuan Yiku. Tuan Hui, meskipun aku tidak tahu mengapa kau berlutut pada anak ini, tapi grup Long Yonku memilih untuk mendukung Tuan Muda Su. Apa kau dengar itu? Orang-orang yang mendukungku tidak sedikit. Sepertinya mereka semua orang-orang yang memiliki urusan bisnis denganmu. Qinwe, kau pikir kau bisa bertindak tidak bermoral hanya karena kau didukung oleh Tuan Hui? Sekarang kau telah menyinggung semua orang. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk bisa bertahan di Jiangcheng. Dan kau Nona Su, meskipun keluarga Su adalah konsorsium terbesar kedua di Jiangcheng, tetapi jika semua perusahaan menyerangmu bersama-sama, aku yakin keluarga Su akan segera bangkrut. Qinwu, bukankah kau sombong? Aku ingin melihat gelombang apa yang bisa kau buat. Qinwu, ini merepotkan. Apa yang merepotkan? Ini hanyalah beberapa perusahaan kecil yang tidak penting. Tidak ada yang merepotkan tentang itu. Orang-orang yang datang ke pesta hari ini, semuanya adalah selebriti Jiangcheng, masing-masing dengan kekayaan yang cukup besar. Sekarang, setelah mereka bergabung dengan Zukong, bahkan Tuan Hui akan pusing. Lang Qiu, Ya, ingatlah, 3 perusahaan tadi. Aku ingin mereka semua bangkrut dalam waktu 5 menit. ya, Apa aku salah dengar? Benarkah dia mengancam membangkrutkan 3 perusahaan dalam 5 menit? Qinwe, kau pikir kau ini siapa? Nilai pasar ketiga perusahaan ini berjumlah lebih dari 2 miliar. Kau akan membuat mereka bangkrut, begitu saja. Belum lagi kau, bahkan Tuan Hui, mungkin tidak akan bisa melakukannya. Lin Shanshan, jangan memandang tuanku dengan sudut pandang rendahanmu. Perusahaan manapun yang dia suruh tutup, perusahaan itu harus mati. Tuan Hui, aku dulunya cukup menghormatimu, tapi sekarang tampaknya hanya itu yang kau miliki. Bergaul dengan orang seperti Qinwu, levelmu tidak akan jauh lebih tinggi. Tuan telah memerintahkan grup Xiangxi, grup Yuan Yi, dan grup Long Yun di Jiangcheng dalam waktu 5 menit bangkrut. Kau menampilkan pertunjukan yang cukup meyakinkan. Kau menyewa figuran ini kan? Katakan padaku berapa banyak yang kau habiskan. Apakah itu bahkan 200? Qinwu itu dilindungi oleh Tuan Hui. Figuran kaliber apa tidak mampu mempekerjakan mereka. Anak itu, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Jika kau bisa membuat perusahaan mereka bangkrut, aku akan menjilat sepatumu untukmu. Aku sungguh berharap kalian semua bisa tertawa terakhir. Kau ingin membuat perusahaanku bangkrut. Kau pikir kau siapa? Halo, Apple. Perusahaan itu bangkrut. Ketua Wu, apa yang sedang terjadi? Ketua Liu saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Rantai pasokan juga telah diputus. Semua mitra menuntut kompensasi. Perusahaan ini tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apple, aset perusahaan telah dibekukan. Tanggung jawab hukum juga akan dituntut. Ini, dia benar-benar berhasil melakukannya. Qinwu, siapa sebenarnya identitasmu? Qinwu, sekarang pukul 9 malam. Pasar saham praktis tutup. The film Departemen was terkait juga sudah pulang kerja. translated and Bagaimana narrated kamu by bisa, N-Media. dalam waktu sesingkat itu, membuat 3 perusahaan bangkrut? Jika pasar saham ditutup itu bisa dibuka kembali. Jika departemen terkait sedang libur kerja, mereka masih bisa dipanggil kembali untuk bekerja. Ya, aku ingat seseorang memberitahuku bahwa jika 3 perusahaan bangkrut secara bersamaan, mereka akan menjilat sepatuku. Apakah aku perlu menambahkan sesuatu yang ekstra di atas itu? Kau, Qinwu, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya kau? Mengapa aku harus memberitahumu? Lin Shanshan, jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Kita bisa putus saat itu juga. Tapi sebaliknya, kamu diam-diam terlibat dengan Zukong ini. Itu benar-benar tercela. Shanshan hanya menyukaiku. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Aku akan memberimu kesempatan. Kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Maka masalah ini akan diabaikan. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Lim dan keluarga Su milikmu.
sama seperti ketiga perusahaan itu. Kinwoo, apa kau pikir? Keluarga Zukami, sama dengan perusahaan-perusahaan lain itu. Keluarga Zukami memiliki aset 20 miliar. Mencoba membuat keluarga Zukami runtuh. Hanyalah mimpi belaka. Ya, aku Zukon mungkin tidak punya banyak hal lain. Tapi aku jelas punya harga diri. Kau ingin aku berlutut padamu. Aku membenci. Kau tidak pantas. Bagaimana denganmu? Apa kau pikir membuat 3 perusahaan bangkrut adalah masalah besar? Aku beritahu kau, keluarga Chu bukan sesuatu yang bisa kau manipulasi dengan mudah. Langkiu. Tuan telah memerintahkan. Keluarga Lin, keluarga Chu di Jiangcheng bangkrut. Kinwoo, jika kau bisa melakukannya kali ini juga, apa yang kau ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Aku sama sekali tidak tertarik pada wanita tua sepertimu. Keluarga Chu juga belum bangkrut kan? Apa yang kau katakan? Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, semuanya telah mengakhiri kontrak mereka. Perusahaan kami telah masuk daftar hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Chu benar-benar bangkrut. Apa? Shen, apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Keluarga Lin kita juga tamat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kinwoo tidak. Tuan Muda Qin Tuan Kia. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kau memiliki kekuatan sebesar ini. Tolong maafkan aku. Aku akan melayanimu seperti sapi atau kuda mulai sekarang. Kinwoo, dengar demi kita yang pernah menjadi kekasih. Tolong selamatkan keluarga Lin ya. Kecepatan kamu mengubah nada bicara benar-benar mencengangkan. Baru saja, kamu terus-menerus mempermalukan Kinwoo. Bahkan setelah dia menyebabkan 3 perusahaan bangkrut, kamu masih membangkang. Sekarang kamu mulai memohon belas kasihan. Kalian semua benar-benar tercela. Kinwoo, aku pantas mendapatkannya. Aku mohon padamu, jangan biarkan keluarga Lin kami bangkrut. Aku tidak ingin kehilangan vilaku dan produk perawatan kulit mahal itu. Cara kamu melihat sekarang benar-benar menjijikan. Langkiu Shenhui, usir mereka semua. Lepaskan, Kinwoo. Kau berani memperlakukan kami seperti ini. Aku akan membuatmu menyesal. Menyingkir. Tuan, aku tidak menyangka. Orang-orang ini berani memperlakukanmu seperti ini. Ini semua salahku. Mohon hukum aku, Tuan. Bangun. Berhati-hatilah saja lain kali. Terima kasih, Tuan. Tuan, majelis dewa sudah siap. Kapan harus diadakan? Mohon berikan perintahmu. Bulan depan. Aku ingin beristirahat dengan baik. Ada satu hal lagi. Sesuai perintahmu, Chu Tianjiao dari grup Tianhe sudah tiba di Jiangcheng. Dia sedang menunggu perintahmu. Chu Tianjiao, suruh dia menyerahkan grup Tianhe kepada Ruoyu. Adakan konferensi penawaran lain, saring perusahaan yang cocok, dan suntikan modal ke dalamnya. Jiangcheng ini juga harus dikembangkan dengan baik. Sesuai perintahmu. Kinwoo, kamu ingin memberikan grup Tianhe kepadaku. Grup Tianhe adalah perusahaan terkenal. Asetnya melebihi 500 miliar. Bagaimana mungkin mereka bisa patuh? Karena aku Ketua Aula Dewa Bela Diri. Aku berikan ini padamu. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Mengapa kami menangkapmu? Tentu saja kami menangkapmu. Untuk memancing Kinwoo ke sini. Dia menyebabkan kami bangkrut. Mengubah kami menjadi orang miskin. Kami harus membereskannya dengan benar. Kamu benar-benar keji. Sampai menggunakan cara ini untuk mencelakai Kinwoo. Keji. Karena Kinwoo membuat kita kehilangan segalanya. Dia pantas mendapatkannya. Untungnya aku tahu bahwa pria yang pergi ke sana adalah teman Kinwoo. Selama kita menangkapmu, dia pasti akan datang. Kamu berpikir terlalu sederhana. Kinwoo bukanlah orang biasa. Kamu tidak akan berhasil. Berita itu sudah dirilis. Yandi adik laki-laki Yan Fei. Aku yakin Kinwoo, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Bajingan itu benar-benar membuat adikku kehilangan muka. Kalau begitu aku akan memberitahunya bahwa keluarga Yan kami tidak mudah untuk diprovokasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Mungkinkah aku tertarik pada wanita tua sepertimu? Makan benda di tanah itu. Shusui. Mengapa kamu tidak tunduk saja pada Tuan Muda Yan? Keluarga Yan adalah yang terkaya di 3 provinsi. Jika kamu mengikuti Tuan Muda Yan, kamu akan dapat menikmati kehidupan mewah dan kenyamanan mulai sekarang. Adalah keberuntunganmu untuk mengikuti Tuan Muda Yan. Kamu Berani memperlakukan kakak iparku seperti ini. Kalian benar-benar sudah hidup cukup lama hari ini.
Kau Qinwu, aku merilis berita itu. Pasti sudah sekitar 1 jam sekarang kan? Kau tiba. Itu cukup lambat. Kalian bertiga, patahkan kaki satu sama lain. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Apa katamu? Dia menyuruh kami mematahkan kaki kami. Kau sebenarnya cukup lucu. Qinwu, apakah kamu tahu siapa dia? Adik laki-laki Tuan Muda Yan. Dia adalah seorang seniman bela diri. Qinwu, jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat berlutut dan mohon ampun. Kalau tidak hari ini, kau akan menjadi cacat. Kurasa yang akan lumpuh hari ini adalah kamu. Kau berani menentang martabat saudaraku. Itu sama saja dengan menampar wajah keluarga Yan kami. Karena kau sudah datang ke hotelku, maka jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Qinwu, mereka memasang jebakan di sini, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Terlambat, karena kau sudah datang ke wilayahku. Kau seharusnya tidak berharap untuk pergi dengan mudah. Sepertinya aku harus melumpuhkan kakimu sendiri. Kau masih bercanda bahkan sekarang. Jangan bunuh dia. Sisakan dia napas. Aku ingin menyiksanya perlahan. Kau ternyata seorang praktisi. Dan kekuatan bela dirimu sudah mencapai ranah guru bela diri. Tingkat apa aku berada tidaklah penting. Yang penting adalah, hari ini kakimu tidak akan selamat. Qinwu, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku adalah tuan muda dari keluarga Yan. Jika kakakku tahu tentang ini, dia akan mencabik-cabikmu. Qinwu, segera lepaskan tuan muda Yan. Jika tuan muda Yan tahu, dia pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tuan Muda Yan. Sialan. Qinwu, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan kakak Qian. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Shanshan. Itu semua dia. Dialah yang menemukan hubunganmu dengan Shu Sui dan meminta tuan muda Yan mengambil tindakan. Aku hanya seorang pengamat. Cukong, bagaimana kau bisa seperti ini? Jelas kau yang mencetuskan ide itu, namun kau mendorong semua kesalahan padaku. Apakah ini jenis orang yang kamu pilih? Qinwu, kamu. Aku adalah wanita hamil. Kau tidak akan begitu kejam padaku kan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu, Lang Qiu. Ya Tuan. Aku telah menyebabkan masalah besar padamu. Aku benar-benar minta maaf. Kakak ipar, ini bukan salahmu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyakitimu lagi. Lang Qiu, Hadir. kawal kakak ipar pulang. Dan kerahkan legiun Dewa Bela Diri untuk melindunginya 24 jam sehari. Ya Tuan. Qinwu, ku dengar pengaruh keluarga yang sangat besar. Kamu harus sangat berhati-hati. Kakak ipar, yakinlah. Yang tidak beruntung hanyalah keluarga Yan. Keluarga Yan tidak perlu dipertahankan lagi. Siapa yang melakukannya? Kakak. Itu Qinwu? Dia mematahkan kakiku. Qinwu. Ya. Itu adalah pria bernama Qinwu itu. Begitu dia masuk, dia menjatuhkan tuan muda Yan. Dia juga melumpuhkan tubuh bagian bawahku. Wanita di sebelahnya juga menampar wajah istriku sampai bengkak. Bagaimana adikku bisa berakhir denganmu? Kau tidak membawa Qinwu ke sini kan? Tidak. Qinwu datang ke sini atas kemauannya sendiri. Kami hanya memberikan tuan muda Yan informasi tentang seorang wanita. Kakak, Qinwu. Dia memukulku hingga menjadi keadaan ini. Kau harus membalaskan dendamku. Qinwu benar-benar kurang ajar. Berani melukai seseorang dari keluarga Yan kami. Aku pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang menyedihkan. Tuan, sesuatu telah terjadi pada Shen Hui. Apa yang terjadi? Dia diculik. Qinwu, kau berani mematahkan kedua kaki adikku. Kau benar-benar punya nyali besar. Shen Hui adalah bawahanmu bukan? Kalau begitu aku akan mulai dengannya. Sepertinya aku terlalu lunak padanya sebelumnya. Karena kamu juga seorang seniman bela diri. Mari kita lakukan duel hidup dan mati. Sekarang, aku secara resmi mengeluarkan tantangan kepadamu. 7 hari dari sekarang, di Aula Seni Bela Diri Jiangshan, mari kita adakan kontes seni bela diri. Jika kamu tidak ingin Shen Hui mati, maka merangkaklah ke sini dengan patuh. Kalau tidak, The film was translated Aku akan and membuatnya menyesali narrated keputusan by ini. M. Media. Qinwu, Yan Fei terlihat sangat percaya diri. Aku khawatir dia sedang merencanakan
Semacam konspirasi atau tipu daya. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana hancur dalam sekejap. Tuan Mudayan, menurutmu Tuan Qin bisa menahan berapa banyak gerakanmu? Mengenai provokasi dari orang tak dikenal, apakah kamu masih berniat membiarkannya keluar dari aula seni bela diri ini hidup-hidup? Apakah kamu pikir kamu akan dikalahkan hari ini? Qin Wu telah tiba. Apakah kamu Qin Wu? Kudengar kamu menyamar sebagai ketua aula dewa bela diri, menipu uang dan merayu wanita. Bahkan Nona Supuh termakan olehnya. Tuan Qin, kekuatan bela diri Tuan Mudayan telah mencapai peringkat Grandmaster setengah langkah. Dia jelas memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi kamu masih datang ke sini untuk mengantar. Apa yang memaksamu melakukan ini? Berapa banyak uang yang diberikan Yan Fei padamu untuk menciptakan momentum ini? Nyah, Qin Wu, kau benar-benar berani datang. Nanti Tuan Mudayan pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Qin Wu, kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Beraninya kamu membiarkan si cantik kecil ini memukul putriku. Dan dia menamparnya puluhan kali. Kurasa kamu mencari mati. Nyonya, tolong jangan marah. Sebentar lagi Tuan Mudayan akan membantu kita melampiaskan kebencian ini. Qin Wu, dia pasti akan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Lebih dari sekadar dipukuli tanpa perasaan, Tuan Mudayan, dia juga akan dipatahkan lengan dan kakinya. Setiap tulang di tubuhnya akan dihancurkan. Qin Wu, jangan khawatir. Kakakku tidak akan membunuhmu secara langsung. Dia akan menyiksamu perlahan, membiarkanmu menanggung penderitaan yang luar biasa, lalu binasa. Kalian semua diam. Kalian yang tercela dan tak tahu malu, berani berbicara di sini. Ruoyu, kamu benar-benar tahu cara melindungi anjing ini bukan? Qin Wu adalah suamiku. Tentu saja aku harus berdiri di sisinya. Yan Fei, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengolah jalan bela diri, kamu hebat. Hari ini, kamu pasti akan gagal. Karena aku mungkin gagal. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika aku menang, kamu serahkan semua asetmu. Selain itu, Ruoyu juga harus menikah denganku. Yan Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah menjadi istri Qin Wu. Tidak hanya hubungan kami sangat baik, bahkan jika kami bercerai, aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Apa yang kamu katakan? Aku bisa menyetujui syarat pertama. Tapi Ruoyu, dia adalah seseorang, bukan benda. Aku sama sekali tidak bisa menjadikannya taruhan. Bagaimana jika kamu kalah? Apakah kamu pikir itu mungkin? Hentikan omong kosong ini. Aku hanya bertanya padamu. Apa yang akan kamu pertaruhkan melawan kami? Tentu saja aset keluargaian kami. Jika aku kalah, aset keluargaian kami, semuanya akan menjadi milikmu. Sebagai tambahan, aku juga akan mengembalikan Shen Hui kepadamu. Itu adil bukan? Suruoyu, apakah menurutmu Qin Wu punya peluang untuk menang? Tuan Mudayan bagaimanapun juga adalah seorang seniman bela diri di alam Grandmaster setengah langkah. Hanya satu jarinya sudah cukup untuk merenggut nyawa Qin Wu. Nah, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Mungkin Qin Wu memiliki jurus tersembunyi di balik lengan bajunya. Misalnya, berlutut untuk menjelati sepatu Tuan Mudayan. Dan bersujud 500 kali dengan keras, memohon belas kasihan padanya. Tuan Mudayan adalah orang yang berhati lembut. Dia mungkin benar-benar setuju. Bibi benar. Orang tak tahu malu seperti Qin Wu. Apa yang tidak akan dia lakukan ketika saatnya tiba? Dia pasti akan memohon belas kasihan Tuan Mudayan. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya lagi? Apa yang kamu sarankan untuk kita tambahkan? Wajah beberapa orang ini, setelah aku menang, mereka semua harus dihancurkan. Kamu ingin mempertaruhkan wajah kita dan menghancurkan semua wajah kita. Kamu berbicara seolah-olah kamu punya kesempatan untuk menang. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Tuan Mudayan. Ingin menang, itu hanyalah mimpi belaka. Tuan Mudayan, taruhannya kami terima. Namun, kami punya permintaan kecil. Kami akan menunggu Anda saja Tuan Mudayan. Setelah Anda mengalahkannya, biarkan kami membereskannya dengan benar. Kalau begitu sudah beres. Dari mana bocah Qin Wu ini muncul? Beraninya dia berduel dengan Tuan Mudayan. Dia benar-benar tidak tahu. Tuan Mudayan sebagai ahli seni bela diri nomor 1 di 3 provinsi. Biasanya orang ini hidup cukup sederhana. Ini seperti memukul plat baja dengan batu. Qin Wu, Jangan khawatir. Aku bisa mengatasi Yan Fei. Hanya dengan satu jari. apa? Kamu bisa mengurus Tuan Mudayan hanya dengan satu jari? Apakah kalian semua mendengarnya? Qin Wu ini benar-benar keterlaluan. Cepatlah mulai. Aku bertaruh pada Tuan Mudayan. Tidak sabar untuk menerima uangnya. Dia sangat lamban. Mungkinkah dia mengulur waktu? Tetapi bahkan seorang master seperti Tuan Mudayan tidak akan bisa melarikan diri. Mengulur waktu tidak ada gunanya. Qin Wu, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kehendak rakyat. Kau hanya membayar uang untuk publisitas. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau benar-benar layak disebut kesayangan rakyat? Duel akan segera dimulai. Bagi yang tidak terlibat harap mundur 10 meter. Qin Wu, aku sekarang memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan. Jika kamu datang ke sini sekarang dan bersujud 500 kali,
Jilat sepatuku sampai bersih. Lalu lepaskan kakimu sendiri. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apakah menurutmu itu mungkin? Tuan Muda Yan, jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Benar Tuan Muda Yan, biarkan dia tahu betapa hebatnya Anda. Pertama patahkan kedua kakinya, lalu lumpuhkan kedua lengannya. Akhirnya, tulang-tulangnya. Kakak, lumpuhkan dia. Karena kamu mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ki sejati yang sangat kuat. Sepertinya Tuan Muda Yan sudah melangkah ke ranah Grandmaster. Grandmaster, bahkan melihat ke seluruh Longguo. Dia adalah ahli yang kuat. Kinwu ini benar-benar sial, karena benar-benar bertemu seniman bela diri sekuat Tuan Muda Yan. Tuan Muda Yan, hancurkan tulang-tulangnya. Jangan biarkan dia hidup. Tuan Muda yang sangat anggun. Kecepatannya sungguh sangat cepat. Pukulan dari kakakku ini sudah cukup untuk merenggut nyawa Kinwu. Sepertinya duel ini akan berakhir sangat cepat. Aku bertaruh Tuan Muda Yan akan menang. Meskipun peluangnya hanya 1 banding 1, aku masih bisa mendapatkan 500.000. Kamu hanya mendapatkan 500.000. Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku. 1 juta, sebentar lagi jumlahku akan berlipat ganda. Kinwu, Apel. Kinwu telah menahan serangan kakakku. Bagaimana mungkin? Tidak. Bukankah Tuan Muda yang seharusnya menjadi Master tingkat Grandmaster? Mungkinkah bahwa satu serangan tidak bisa mengalahkan Kinwu? ya Tuhan, Kinwu ini telah menangkap tinju Tuan Muda Yan. Tuan Muda Yan tidak akan gagalkan. Ibu jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Yan mungkin sedang mengujinya. Jika Tuan Muda Yan ingin mengambil nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama. Shanshan masuk akal. Kekuatan sekecil ini tidak lebih baik dari seekor tikus. Tuan Muda Yak memang kalah. Terlebih lagi lawan hanya menggunakan 1 gerakan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku kalah dari Kinwu? Ya Tuhan. Tuan Muda Yan ternyata bukan tandingan Kinwu. Lalu wajah kita. Ya Tuhan. Tuan Muda yang telah kalah. Uangku sebesar 500.000 dong sudah hilang. Kamu hanya punya 500.000. Dan aku kehilangan 1 juta ini. Jadi aku kehilangan segalanya. Istriku akan menceraikanku. Bagus, Kinwu telah menang. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi The film periksa was saudaraku. translated and narrated by M. Media. Selanjutnya, bisakah aku menampar wajah kalian sekarang? Kinwu, hak apa yang kamu miliki untuk menampar wajah kami? Meskipun kami kalah taruhan, kamu tetap tidak punya hak untuk melakukan itu. Suruh Jalang ini untuk pergi. Jalang. Kamu. Kinwu, tidakkah menurutmu kau sudah keterlaluan? Kalianlah yang sudah keterlaluan, menghinaku lagi dan lagi. Apakah kau benar-benar berpikir aku mudah diintimidasi? Langkiu. Kinwu, kau benar-benar terlalu sombong. Saudara, bunuh dia. Tuan Muda Yan jangan menahan diri sama sekali. Jika Anda mengampuni nyawanya, dia pasti tidak akan melepaskan Anda. Bajingan berani menampar wajahku. Tuan Muda Yan, cepat serang. Kinwu, aku perintahkan kau untuk berlutut sekarang. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Dan bersujud keras 100 kali kepadaku. Apakah menurutmu kun-kun berguna bagiku? Kekuatan bela dirimu memang lebih tinggi dariku. Tetapi di depan senjata api, kau rentan. Kau ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Kinwu, hati-hati. Kinwu, kali ini aku akan lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu. Kau. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya Kinwu ini? Dia benar-benar bisa menangkap peluru. Pantas saja Tuan Muda yang kalah. Sepertinya, kekuatan bela diri Kinwu sudah melangkah ke alam suci. Hanya seorang ahli di alam suci yang bisa menangkap peluru, bisa menyaksikan di masa hidupku. Seorang master dari alam ini, kehilangan uang ini sepadan. Sudah kubilang padamu. Sebuah pistol bagiku tidak berguna. Aku akan berurusan denganmu. Jika kau dengan jujur mengakui kekalahan, aku mungkin akan mengampunimu. Tapi karena kau mencari mati seperti ini, maka sisa hidupmu akan dihabiskan di kursi roda. Kinwu, tidak. Tuan Muda Ken itu salahku. Seharusnya aku tidak menghinamu. Tolong ampuni putriku dan aku. Aku janji, mulai sekarang, kami tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kendalikan mulut kalian mulai sekarang. Kau baik-baik saja. Tuan, aku baik-baik saja. Lepaskan. Ayo pergi.
Tuan Mudayar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan menghubungi paman sepupuku dan mengundangnya ke Jiangzhou. Pada saat itu, aku akan memastikan Qin Wu mati. Siapa pamanmu? Pelindung Aula Dewa Bela Diri. Long Tianyang. Ya Tuhan, siapa Qin Wu ini? Dia benar-benar datang ke janji temu itu. Pelindung Long adalah keberadaan peringkat ketiga. Bahkan para pejabat tinggi itu harus memperlakukannya dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya. Keberanian Qin Wu ini benar-benar luar biasa. Qin Wu, kau benar-benar datang. Dalam hidup ini, tidak ada tempat yang tidak berani ku datangi. Qin Wu, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku duduk. Hanya seorang penjaga Aula Dewa Bela Diri. Apakah dia layak aku berdiri di sini menunggu? Qin Wu, kau terlalu sombong. Hanya pamanku yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi ini. Kau ini siapa? Apakah kau pantas duduk di sana? Tepat sekali. Seseorang yang seperti anjing, namun menganggap dirinya bangsawan. Sepertinya, hukuman yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Kali ini, aku akan membuatmu keluar dari Longguo. Menyuruh kami keluar dari Longguo. Qin Wu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah bosnya? Qin Wu, kau sekarang hidup di waktu pinjaman. Tunggu sampai pelindung Long tiba. Tidak ada dari kalian yang akan selamat. Sekarang cepatlah dan keluar. Kursi ini, kau tidak pantas mendudukinya. Kalian semua diam. Kau ini apa? Apakah giliranmu untuk berbicara? Tidakkah kalian tahu apa identitas Qin Wu? Kalian saja bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatunya. Kamu membuatku takut setengah mati. Suruayu, jangan bilang Qin Wu adalah ketua Aula Dewa Bela Diri. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami. Kami sangat penakut. Dia bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Namun dia berani menyamar sebagai ketua Aula Dewa Bela Diri. Dia benar-benar tidak tahu cara hidup. Qin Wu Suruayu, jika kalian ingin hidup, maka serahkan semua aset kalian dengan patuh. Mungkin pelindung Long akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengampuni nyawa kalian. Jadi kalian mengincar uang. Pelindung Long tiba. Pamanku ada di sini. Tunggu saja untuk dicabik-cabik. Salam kepada pelindung Long. Salam kepada pelindung Long. Sayangku, Qin Wu ada di sini. Tapi dia mengambil tempat dudukmu. Dan dia juga berkata bahwa kamu di sisinya tidak lebih dari seekor anjing. Selama dia mengangkat tangannya, aku bisa saja menyerahkanmu. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dia. Pelindung Long, Qin Wu benar-benar terlalu sombong. Mohon bertindak dan robek dia menjadi dua. Melakukannya secara langsung sangat membosankan. Sisakan dia napas untukku dan kedua Tuan Mudaya untuk membalas dendam. Cukang berhenti bicara. Apel, apakah kamu merasa kasihan padanya? Hari ini, kematiannya sudah pasti. Long Tianyang, apakah kau ingin aku secara pribadi berlutut di hadapanmu? Qin Wu telah memprovokasi pelindung Long. Adegan nanti akan sangat berdarah. Sebaiknya semua orang menonton dengan cermat. Bawahanmu menyapa ketua aula. Ketua aula tiada bandingnya di dunia. Apa? Qin Wu sebenarnya adalah ketua aula dari Aula Dewa Bela Diri. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kita sebelumnya selama ini menentang ketua Aula Dewa Bela Diri? Qin Wu benar-benar ketua Aula Dewa Bela Diri. Kami telah menghinanya selama ini. Sekarang kita dalam masalah. Cukang sudah kubilang sebelumnya bahwa aku punya firasat buruk. Tapi kau bersikeras dan kau tidak mau mendengarkanku. Ya ampun, pantas saja dia berani duduk di kursi ini. Jadi dia adalah ketua Aula Dewa Bela Diri. Cepat tutup mulut. Jika ketua aula tahu, kita tidak akan berakhir baik. Long Tianyang, kau sebagai pelindung benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bawahanmu tahu kesalahanku. Mohon ketua aula pertimbangkan bahwa bawahanmu mengabdi pada negara dan selamatkan nyawa bawahanmu. Memang, kau pernah mengabdi pada negara sebelumnya dan terluka berkali-kali. Tapi kau membiarkan kerabatmu bertindak sembrono, merugikan banyak orang. Oleh karena itu hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman atas kejahatan tidak dapat dihindari. Lumpuhkan dantianmu sendiri, lalu pergi. Sepupu kamu tidak bisa melakukan ini tanpa kekuatan bela diri kamu. Diam. Terima kasih Ketua Aula karena telah menyelamatkan hidupku. Long Tianyang tidak akan pernah melupakan ini. Ketua Aula Dewa Bela Diri, ampuni nyawaku. Ketua Aula Dewa Bela Diri, ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah menentangmu lagi. Ketua Aula. Sebenarnya aku dipaksa oleh Long Tianyang. Aku hanya menjadi wanitanya karena ketidakberdayaan. Aku benar-benar tidak pernah berniat menentangmu.
Ini semua salahku. Aku pikir Qin Wu adalah orang jahat dan membuat Xianshan mengikuti Cukong. Hal yang tidak berguna ini. Jika aku tahu lebih awal bahwa dia adalah ketua Ola Dewa Bela Diri, aku pasti sudah bergegas untuk menjilatnya. Qin tidak ketua Ola. Aku tahu kamu masih menyukai Xianshan. Aku akan segera menyuruhnya menggugurkan anak itu dan kembali ke sisimu. Bahkan menjadi selir pun tidak masalah. Ibu berhenti bicara. Hari ini aku akhirnya menyaksikan apa itu ketidakmaluan yang sesungguhnya. Kalian semua berpikir Qin Wu tidak punya kekuasaan atau pengaruh, dan karenanya menimpakan segala macam hinaan dan perundungan padanya. Sekarang, setelah kalian tahu Qin Wu adalah ketua Ola dari Ola Dewa Bela Diri, kalian mulai mencoba menjilat lagi. Kulit kalian benar-benar cukup tebal. Semua yang kau lakukan padaku, sudah kucatat. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, anggota keluarga Lim dan keluarga Su secara resmi dikeluarkan dan dilarang kembali selamanya. Kalian harus pergi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali. Ketua Ola mohon tunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun juga kamu hampir menjadi menantu keluarga Lin kami. Ibu berhenti bicara, ayo kita pergi. The film was translated and narrated by Jangan pergi Amnesia. dorong aku. Ketua Ola. Kamu juga. Enya. Tak satupun dari kalian memohon belas kasihan padaku. Sepertinya kalian masih punya sedikit harga diri. Bahkan jika aku memohon belas kasihan padamu, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Tentu saja tidak. Kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Kamu pantas mendapatkan hukuman yang seharusnya. Lang Qiu. Ya. Kirim mereka ke penjara. Ya. Kalian tidak perlu khawatir. Qin Wu tidak akan melakukan apapun pada kalian. Bagaimanapun perkembangan Jiang Cheng di masa depan masih bergantung pada kalian semua. Tetapi jika kalian mengandalkan ini dan bertindak sembarangan, aku jamin nasib kalian akan lebih buruk daripada mereka yang baru saja pergi. Mohon yakinlah Ketua Aula dan Nyonya, kami pasti akan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk pembangunan Jiangcheng. Aku akan segera kembali untuk menyusun rencana spesifik dan mengirimkannya ke kediaman Ketua Aula untuk ditinjau oleh Anda dan Nyonya. Aku tidak menyangka pandanganmu cukup jauh ke depan. Karena aku wanitamu, tentu saja aku harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Melapor kepada Tuan. Pertemuan para dewa akan diadakan minggu depan. Sesuai jadwal, para ahli dari Ola Dewa Bela Diri juga telah tiba di Jiangcheng. Berbagai faksi, sebagian besar sudah tiba. Bagaimana dengan yang lain? Mereka pada dasarnya sudah tiba semua. Ya, Ketua Grup Wuhu, Santao ingin menyampaikan rasa hormatnya kepadamu. Lupakan tentang pertemuan itu. Jika aku butuh sesuatu, aku akan menghubunginya. Bawahanmu mengerti. Melapor kepada Ketua Aula, seseorang mengirimkan kepada Nyonya sebuket mawar. Sini ini. Dia adalah teman sekelas SM aku. Dia dulu mengejarku, tapi aku menolaknya. Kami belum bertemu selama 10 tahun. Aku tidak menyangka dia mengirimiku bunga. Sepertinya dia masih cukup tertarik padamu. Dia juga ingin mengundangmu ke reuni kelas. Kamu tidak cemburu kan? Jika dia tidak tahu, kamu sudah menikah, maka masalah ini baik-baik saja. Jika dia tahu dan masih mengirimimu bunga, maka aku punya alasan untuk berbicara dengannya. Reuni kelas itu dijadwalkan di hotel terbaik di Jiangcheng. Sepertinya teman The sekelas film sanamu. was Kamu cukup translated sukses bukan? and Beraninya narrated kamu by berbicara seperti Amnesia. itu. Kecut sekali. Benarkah? Bukankah ini si cantik Agung Su? Dan siapa ini? Ini suamiku Qin Wu. Apakah suamimu pantas? Sepertinya kamu sudah tahu. Royu sudah menikah. Apa bedanya aku tahu atau tidak? Bagaimanapun kamu tidak pantas untuknya. Teman-teman sekelas yang lain seharusnya sudah tiba. Jangan berdiri di luar sambil mengobrol. Ayo kita masuk ke dalam. Hari ini adalah reuni kelas kita. Sebaiknya kamu ingat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan harga dirimu selamanya. Sepertinya hari ini akan menyenangkan. Xian Ye itu akan kehilangan muka hari ini. Si cantik Agung Su ada di sini. Siapa yang kamu bawa? Ini adalah suami Surwayu. Ya. Siapa namamu lagi? Qin Wu. Kami semua datang sendirian. Mengapa si cantik Agung Su membawa anggota keluarganya? Jika kamu tidak menyambut suamiku, maka kami akan pergi saja. Karena kamu sudah di sini. Mari kita duduk bersama. Iya, Sheni. Aku dengar kamu tinggal di ibu kota kekaisaran setelah lulus. Di mana kamu bekerja sekarang? Aku saat ini berada di Grup Wu. Menjabat sebagai ketua Grup Wu. Bukankah itu perusahaan terbesar Longguo kita? Aku dengar aset grup Wuhu sudah melebihi 10 triliun. Kamu adalah ketua di sana. Berapa gajimu sebulan? Kami beroperasi dengan sistem gaji tahunan. Sedangkan aku sekarang, aku menghasilkan sekitar 30 juta gaji per tahun.
Ditambah, jika kamu menghitung beberapa proyek, menghasilkan 100 juta setahun bukanlah masalah. Astaga, lebih dari 100 juta setahun. Kita semua manusia. Mengapa aku hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan? Kesenjangannya terlalu besar. Tepat sekali. Aku juga menjalankan bisnisku sendiri. Tapi aku hanya menghasilkan sekitar 100.000 setahun. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Shen Yi. Kita semua teman sekelas. Jika ada yang kamu butuhkan bantuan, katakan saja lebih awal. Zhao Dan, mengapa kamu begitu diam hari ini? Lebih baik aku tidak berbicara, agar aku tidak mengundang bencana yang tidak film was beralasan. translated Lihatlah caramu and berbicara seperti narrated itu. by Kamu NJ. adalah orangnya Tuan Hui. Di Jiangcheng, siapa yang berani menyentuhmu? Jangan hanya berbicara di antara kita sendiri. Jangan abaikan si cantik Agung Su. Hei si cantik Agung Su, ini suamimu kan? Apa pekerjaannya? Suamiku, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu disebut pria simpanan? Bukan dia yang menumpang hidup, akulah yang menumpang hidup. Ruoyu berhentilah membela dia. Kami sudah tahu. Pria ini hanyalah seorang pria simpanan. Jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa tinggal di Yunding Tianyong, tempat yang begitu mewah? Namamu Qin Wu kan? Kudengar kamu sebelumnya bersama Lin Xianshan berkencan dengannya, dan kamu diselingkuhi. Lin Xianshan bahkan hamil anak orang lain. Apakah itu benar? Ya benar. Diduakan oleh pacarmu, dan kamu masih bisa sebahagia ini. Orang sepertimu benar-benar langka. Qinwe, aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki keberanian untuk duduk di sini. Jika aku jati kamu, aku mungkin tidak bisa tinggal di sini bahkan sedetik pun. Keberanianmu benar-benar tebal. Cukup sudah dari kalian semua. Jangan marah pada badut-badut itu. Biarkan mereka terus bicara. Badut, aku membenci semua orang yang hadir di sini. Hanya satu orang yang merupakan badut, dan itu adalah kamu. Beraninya kamu tanpa malu mengklaim bahwa orang lain adalah badut. Kamu meremehkanku seperti ini, tidak lebih dari mencoba menaikkan status Shen Yi. Bukankah begitu? Statusku tidak perlu orang lain untuk mengangkatnya. Qin Wu kamu pada dasarnya tidak pantas untuk Royu. Oleh karena itu kamu harus meninggalkannya. Shen Yi, kau pikir kau ini siapa? Berhak menyuruh Qinwu meninggalkanku. Pria yang hidup dari kekayaan wanita tidak berbeda dari pria simpanan. Aku menyuruhnya meninggalkanmu, juga demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika aku tidak meninggalkan Royal? Aku tahu. Apakah kamu tidak mau uang? Aku akan memberikannya padamu. Kartu ini berisi 5 juta. Itu cukup bagimu untuk hidup selama sisa hidupmu. Ambil uangnya dan cepat lari. 5 juta agak terlalu sedikit. 50 miliar. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Qinwe, kamu harus melihat dirimu sendiri. Hal macam apa dirimu ini? Bahkan jika kamu dihancurkan berkeping-keping, kamu tidak akan bernilai 50 miliar. Shen Yi memberimu 5 juta. Sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepadamu. Jangan sampai kamu tidak menghargai kebaikan ini. Kamu membela Shen Yi seperti ini. Kamu pasti sudah mengambil banyak uang darinya kan? Hentikan omong kosong. Zhao, dan apa yang kamu lakukan sebelum kita datang? Bukankah kita setuju untuk menargetkan Qinwu bersama-sama? Mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Aku sudah bilang, aku tidak ingin menderita bencana yang tidak beralasan. Wu Jing, izinkan aku juga menasihatimu. Cepat minta maaf padanya. Jika tidak, kamu akan sangat menderita. Kamu ingin aku minta maaf? Apakah dia pantas mendapatkannya? Dia hanyalah seorang pria yang hidup dari kekayaan wanita. Aku tidak mengerti apa yang kamu takuti. Qin Wu, The kamu film tidak was berencana translated untuk and meninggalkan Royu kan? narrated by 5 juta ini benar-benar terlalu sedikit. Dia pikir 5 juta terlalu sedikit. Benar-benar keserakahan yang tak terpuaskan. Karena kamu tidak mau menerima kebaikan, maka aku tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Masuklah. Royu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tapi kamu menolakku saat itu. Aku bisa mengerti. Kita masih muda saat itu bagaimanapun juga. Tapi sekarang, aku berbeda sekarang. Aku bisa memberimu kebahagiaan. Ruoyu, menikahlah denganku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku mencintaimu dengan baik. Shen Yi sangat romantis. Jika itu aku akan langsung setuju. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pandangan orang sepertimu tentang dunia terbentuk. Royu jelas seorang wanita yang sudah menikah. Namun dia masih berdiri bersama yang bernama Shen itu. Kau pikir aku akan setuju? Ruoyu, aku sekarang sudah ketua grup Wu. Aku menghasilkan setidaknya 100 juta setahun. Bahkan dengan ini, apakah kamu masih tidak mau setuju denganku? Minum ini bersama dengan cincinmu. Telan itu, aku mungkin akan mempertimbangkannya saat itu. Ruoyu, apakah kamu mencoba mencelakai Shen Yi? Jika dia meminumnya, aku pasti akan membelikannya secangkir cappuccino. Kamu berlutut di hadapanku. Shen Yi, hak apa yang kau miliki untuk membuatnya berlutut di hadapanmu? Aku sekarang ketua grup Wu.
Siapapun yang menyinggungku tidak akan berakhir baik. Qin Wu menikahimu. Itu adalah dosa terbesarnya. Qin Wu, apa kau mendengarku? Cepat berlutut bersujud dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Menyuruhku berlutut. Dasar pengangguran tak berguna. Kau berani melayangkan tangan padaku. Semua dengarkan baik-baik. Siapapun yang mematahkan salah satu kaki Qin Wu, 5 juta di kartu ini adalah miliknya. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku jamin orang itu akan menderita nasib yang mengerikan. Ja, dan apakah kamu gila? Kamu benar-benar memihak Qin Wu. Aku pikir kalianlah yang gila. Bahkan Tuan Hui setelah melihat Tuan Qin, harus berlutut dan membungkuk. Kalian ini apa? Beraninya kalian memperlakukannya seperti ini? Bukankah dia hanya Shen Hui? Hanya naga sungai yang bersembunyi di Beijing. Dia tidak senasional. Grup Wu bagaimanapun juga adalah perusahaan terbesar. Masih tidak bisa dibandingkan dengan satu Shen Hui. Siapapun yang mematahkan kakinya, aku akan menambahkan 5 juta lagi. Mematahkan kakiku. Bahkan jika Sun Tao berdiri tepat di depanku, dia tidak akan berani sombong seperti ini. Kau siapa? Beraninya kau memanggil Ketua Sun kami dengan nama lengkapnya. Jika Ketua Sun datang secara langsung, kau mungkin harus berjongkok dan menyemir sepatunya. Baiklah, kalau begitu biarkan Sun Tao datang sendiri dan selesaikan masalah ini. Qin Wu, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan menelepon dan menghubungi Ketua Sun kan? Tentu saja. Apa semua mendengarnya? Dia bilang dia ingin menghubungi Ketua Sun. Ketua Sun adalah orang terkaya. Bahkan kakak besar saat bertemu dengannya, harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan pantas memanggil Ketua Sun? Si cantik Agung Su, apakah pengangguran yang kau bawa ini? Seorang aktor, dia membuatnya terlihat sangat nyata. Ekspresi di wajah kalian benar-benar menjijikan. Jangan sebut lagi bahwa Qin Wu adalah suamiku. Bahkan jika aku tidak mengenalnya, aku tidak akan membiarkanmu menggertaknya seperti ini. Royu, bahkan sekarang, kau tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kaulah yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Aku malas membuang kata-kata denganmu. Semua orang yang ada di sini sekarang, kecuali Shou Dan, sisanya harus meminta maaf kepada suamiku. Jika tidak, aku tidak bisa menolong kalian. Royu, apa yang kau katakan? Kau ingin kami meminta maaf padanya? Dia hanyalah orang biasa. Apakah dia bahkan pantas menikmati perlakuan seperti itu? Nona Susi cantik Agung, kami semua tahu kau sangat kaya sekarang. Tetapi dibandingkan dengan grup Wu, itu seperti membandingkan dukun kecil dengan dukun besar, yang seharusnya meminta maaf. Masihlah pria simpanan di sampingmu itu. Karena kalian sendiri yang mencari masalah, maka aku tidak akan menghentikan kalian. Kalian akan menyesali ini nanti. Dia tidak cukup mampu untuk membuat kami menyesali apapun. Qin Wu, bukankah kau bilang kau akan menelepon Ketua Sun? Telepon dia kalau begitu. Kami menunggu di sini. Ya, kita semua menunggu untuk menonton pertunjukan. Qin Wu, pastikan kamu tidak merusak penampilanmu. Sun Tao, aku beri kamu waktu 5 menit. Datanglah ke Aula Plong Hotel Grand Jiangchen. Jika tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya Tuhan, dia benar-benar memberi perintah kepada Ketua Sun dan menetapkan batas waktu 5 menit untuk tiba di sini. Kau pikir kau ini siapa? Shen Yi, jangan katakan itu. Bagaimana jika Qin Wu menyembunyikan identitasnya? Di permukaan dia terlihat seperti pria simpanan sekarang. Mungkin dia sebenarnya semacam orang penting. Ucapanmu bisa mencelakai dirinya sendiri. Wu Jing benar. Mungkin Qin Wu adalah orang besar tersembunyi. Ya Tuhan, aku benar-benar menyinggung orang yang begitu kuat. Bagaimana jika dia membalas dendam padaku? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak hal di dunia ini. Orang sombong yang meremehkan orang lain. Bergaul dengan mereka hanyalah aib bagiku. Banyak orang seperti ini akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu marah karena mereka. Qin Wu, 3 menit sudah berlalu. Aku takut pertunjukanmu akan segera berakhir. Jika kau membuat pertunjukan, buatlah pertunjukan yang utuh. Bukankah kita masih punya waktu 2 menit? Kita tunggu saja. Lupakan 2 menit. Bahkan, jika kita menunggu 2 bulan lagi, Ketua Sun tidak akan datang. Qin Wu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut dan akui kesalahanmu. Lalu tinggalkan Royu. Jika kau melakukan itu, aku mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ketua Sun, mengapa Anda di sini? Apa orang ini adalah Ketua Sun? Mungkinkah dia benar-benar dipanggil ke sini oleh Qin Wu? Ketua Sun adalah orang terkaya. Qin Wu adalah pria simpanan. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan itu? Ketua Sun, Anda pasti sedang lewatkan. Anda tahu kami mengadakan reuni kelas, dan Anda secara khusus datang untuk menemui saya. Ketua Sun, Anda benar-benar sangat menghormati saya. Aku tahu Qin Wu tidak punya kemampuan itu. Ketua Sun datang khusus untuk Shen Yi. Panggilan telepon Qin Wu hanyalah kebetulan. Sekarang setelah Ketua Sun hadir secara langsung, sekarang Qin Wu akan benar-benar dipermalukan. Salam Tuan Kia. Ketua Sun, mengapa Anda berlutut di hadapannya?
Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang Ketua Sun datang untuk Shen Yi? Siapa sebenarnya identitas Qin Wu ini? Jangan terlalu sopan. Bangunlah. Bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan Qin memanggil saya ke sini? Apa instruksi Anda? Tidak banyak kudengar. Ini adalah ketua perusahaanmu. Kau siapa? Ketua Sun, saya manajer perusahaan cabang Imperial Capital. Shen Yi, kita bertemu di pertemuan tahunan tahun lalu. Shen Yi bukan begitu. Ketua grup Wu, dengan pendapatan tahunan melebihi 100 juta, bagaimana kau sekarang menjadi manajer perusahaan cabang? Aku tidak peduli posisi apa yang dia pegang. Singkatnya, orang ini sangat tidak kusukai. Tuan Qie, saya akan menanganinya. Shen Yi kan? Ya Ketua Sun. Saya memberitahu Anda sekarang. Anda dipecat. Selain itu, saya akan memberitahu perusahaan, semua perusahaan cabang, untuk tidak pernah mempekerjakan Anda lagi seumur hidup. Ketua Sun, saya mohon jangan pecat saya. Saya baru saja membeli rumah di Imperial Capital. Cicilan hipoteknya saja puluhan ribu setiap bulan. Akan hancur. Qin Wu jangan. Tuan Qie, tolong jangan biarkan Ketua Sun memecat saya. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Shen Yi, Tuan Muda Shen. Bukankah kau sangat sombong tadi? Mengapa kau berlutut di hadapan suamiku sekarang? Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Ketika langit sombong, akan ada hujan. Orang yang terobos pasti akan menemui bencana. Pepatah ini paling cocok untukmu. Seseorang, seret dia keluar untukku, agar dia tidak membuat cincin. Tuan Qin dan Nyonya Qin di sini. Ya, Ketua Sun. Saya mohon Anda memberi saya satu kesempatan lagi. Ketua Qin. Kamu tampil sangat baik hari ini. Pergi temui Shen Hui. Katakan padanya aku yang bilang. Suruh dia mengaturkan untukmu sebuah posisi dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta. Terima kasih Tuan Qin. Sedangkan, untuk kalian semua aku pikir, menjadi pengangguran adalah yang terbaik. Bagaimanapun nilai-nilai sepertimu, akan merugikan banyak orang. Tuan, bos khawatir kamu mungkin membahayakan statusnya. Jati dia bersatu dengan banyak kekuatan, berencana untuk bergerak melawanmu di majelis dewa. Aku tahu. Kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi, namun mereka masih ingin mencelakaimu. Tolong Tuan segera keluarkan perintahnya. Biarkan aku memimpin pasukan Dewa Bela Diri dan hancurkan mereka. Prestasi besar mengundang kehati-hatian dari penguasa. Sayangnya Tang Jiansan itu keliru. Dia adalah penguasa Longgul, bukan tuanku. Tuan, Sebelum situasi berkembang, kita belum boleh mengambil tindakan apapun. Jika Tang Jiansan benar-benar bertindak melawanku, aku akan memberitahunya kekuatan sejatiku. Qin Wu, besok akan ada lelang di Jiangcheng. Kudengar ada kalung yang disebut Jantung Samudra. Itu sangat indah. Ikutlah denganku untuk melihatnya. Baiklah. Tuan Muda Tang ada di sini, semuanya minggir. Minggir. Ternyata itu Shen Yi. Saya bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini Tuan Qie dan Nyonya Qie? Begitu cepat menemukan tuan baru. Qin Wu Suruoyu. Saya sarankan kalian berdua bersikap baik. Jika tidak, kalian akan menghadapi konsekuensi yang parah. Aku lihat tuan barumu punya cukup banyak pengaruh. Kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian. Segerainya, jika kalian berani menghalangi jalan, berhati-hatilah Tuan Muda Tang akan mematahkan kaki kalian. Tuan Muda Tang. Tidakkah kalian tahu siapa Tuan Muda Tang? Jika kalian berpikir dengan hati-hati tentang apa marga bos kami, saya pikir kalian akan cepat mengerti. Kalian pikir dengan menyuruh Suntao memecat saya tidak akan punya jalan keluar. Saya beritahu kalian, saya sekarang adalah milik Tuan Muda Tang, pengawal pribadi. Hanya dengan satu kata dari saya, seseorang akan segera bergegas keluar dan memukuli kalian. Kalau begitu silakan coba. Karena kalian ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginan kalian. Penjaga, saya curiga mereka adalah pembunuh. Tangkap mereka semua. Apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Tang, saya curiga kedua orang ini adalah pembunuh, mencoba membunuh Anda. Itulah mengapa saya menangkap mereka. Shen Yi, keahlianmu dalam menjebak orang lain tidak terlalu mengesankan, bukan? Jika kami ingin membunuhmu, apakah kami akan berdiri di sini secara terbuka? Kalian berdua saling kenal. Dia adalah teman sekelas SM aku. Tapi kemarin, karena dia terlalu sombong, dia dipecat oleh grup Wu. Shen Yi, alasan saya setuju untuk membiarkanmu menjadi pelayan saya. Sepenuhnya karena pertimbangan untuk Momo. Jika kamu berani membuat masalah lagi, maka keluar. Sepupu, bukankah sudah kubilang? Jangan membuat beberapa hal terlalu jelas. Apakah kedua orang ini menyinggungmu? Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Pekerjaan keamanan dilakukan dengan sangat baik. Tampaknya Tuan baru Shen Yi memiliki latar belakang yang luar biasa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di lelang grup Bihua. Pada lelang hari ini, kita hanya akan melelang satu item. Aku yakin semua orang sudah mendengar tentang item yang dilelang hari ini. Itu benar. Itu adalah harta karun bernama ini, Hati Samudra. Terutama safir di tengah itu. Itu sungguh terlalu sempurna. Qin Wu, kalung ini
Benar-benar luar biasa. Jangan khawatir, aku pasti akan membelikannya untukmu. Baiklah, Tuan Muda Tang, lihatlah kalung ini. Ini praktis dibuat khusus untukku. Aku tidak peduli malam ini apapun yang terjadi. Kamu harus membelinya dan memberikannya kepadaku. Jangan khawatir selama saya menawar. Tidak ada yang berani bersaing dengan saya. Kalung ini pasti akan menjadi milikmu. Terima kasih sayang. Harga awal untuk hati samudra adalah 300 juta. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 20 juta. Sekarang hadirin sekalian silakan mulai menawar. 320 juta, 340 juta. Saya menawar 400 juta. Bapak ini sudah menawar 400 juta. Apakah ada bapak lain yang ingin menawar? Tuan Muda Tang, jika kamu tidak segera menawar, orang lain akan merebutnya. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya menawar 500 juta. Siapa orang itu? Dia benar-benar menaikkan harga sebesar 100 juta secara langsung. Tidakkah kamu mengenalinya? Orang ini adalah putra tunggal Tuan kami. Tuan mengendalikan militer dan pemerintahan, memegang kekuasaan yang sangat besar. Kita harus berhenti bersaing dengannya, agar kita tidak menanggung akibatnya. Itu masuk akal, saya tidak akan menawar lagi. Bapak ini sudah menawar 500 juta. Teman-teman yang menginginkan kalung ini, harus cepat. Tuan Muda Tang memang Tuan Muda Tang. Begitu dia menawar tidak ada yang berani bersaing. 500 juta penawaran pertama, 500 juta penawaran kedua, 500 juta penawaran ketiga. Aku menawar 600 juta. Siapa orang ini? Sangat berani. Berani bersaing dengan Tuan Muda Tang. Dia terlihat seperti pemuda sembrono pada pandangan pertama. Bersaing dengan Tuan Muda Tang, praktis bunuh diri. Tin Wu, beraninya kamu bersaing dengan Tuan Muda Tang. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Apa? Dia menawar. Apakah orang lain tidak boleh menawar hanya karena dia menawar? Siapa sebenarnya The yang film was membuat aturan itu? translated Tuan and Muda Tang. narrated Saya by menawar Mia. 700 juta. 700 juta Tuan. Apakah Anda akan menaikkan tawaran lagi? Tuan Muda Tang sudah membiarkan Anda pergi sekali. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Anda berani bersaing dengan Tuan Muda Tang lagi, Anda akan berakhir sengsara. Tin Wu, jika kamu berani menaikkan harga lagi, saya jamin, kamu tidak akan keluar dari rumah lelang ini. Aku takut pada segalanya, kecuali ancaman. Karena memang begitu adanya. Aku tawarkan 1 miliar. Dia benar-benar menaikkan harga sebesar 300 juta secara langsung. Kapan Jiangcheng mendapatkan orang sekaya itu? Majelis Dewa akan diadakan di Jiangcheng. Banyak orang luar yang datang baru-baru ini. Dia mungkin bukan penduduk lokal Jiangcheng kita. Kamu benar-benar menaikkan harga setinggi ini. Apakah kamu sengaja mencoba menentang saya? Karena kau bahkan menampung seseorang seperti Shen Yi, mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Kamu, Kau jenius yang kurang ajar. Apakah kau tahu siapa Tuan Muda Tang? Dia adalah putra tunggal dari Tuan yang sekarang. Pangeran Muda. Berani menantang Pangeran Muda. Kau sama saja mencari mati. Tin Wu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berhasil berurusan dengan Sun Tao, kamu bisa bertindak liar tanpa kendali. Saya beritahu kamu, jika Pangeran Muda ingin kamu pergi, kamu sama sekali tidak akan selamat. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mereka mulai mengancam orang bahkan sebelum mengajukan tawaran. Jadi kenapa, kalau dia pangeran muda, apakah itu berarti dia bisa mengabaikan hukum? Jika kau membicarakan ini dengan sopan, kami mungkin dengan enggan akan melepaskannya. Tapi mengandalkan statusmu untuk bertindak sembrono, kami secara khusus bersikeras untuk mempertahankan kalung ini. Pangeran Muda, dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka terlalu sombong. Sudah lama, sejak saya melihat seseorang yang begitu kurang ajar, karena memang begitu keadaannya, maka saya tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Kalung ini, kamu tidak akan mengambilnya. Tuan Muda Tang, apakah kita akan pergi begitu saja? Siapa bilang kita akan pergi? Kita akan menunggu di sini saja untuk kedua orang itu. Aku ingin lihat, apakah mereka benar-benar bisa mengambil kalung itu. Pangeran Muda, mereka keluar. Pergi. Pangeran Muda sedang mengurus urusan. Para penonton menyingkir. Shen Yi, apa yang kau coba Film was lakukan? translated Apa yang sedang and aku coba narrated lakukan? by Apakah kamu Mia. lupa apa yang kamu lakukan padaku di Hotel Jiangcheng tadi malam? Kau sendiri yang menyebabkan itu. Apakah itu salah kami? Surwoyu, hentikan omong kosongmu. Aku perintahkan kamu sekarang. Serahkan kalung itu. Dan kemudian merangkak dengan lututmu dari sini. Ke hadapan Pangeran Muda. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, Sepertinya, hukuman yang kuberikan padamu kemarin, tidaklah cukup. Qin Wu, tadi malam kamu berhasil menekanku. Tetapi hari ini, aku didukung oleh Pangeran Muda. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, maka kamu hanya akan memiliki satu hasil. Mati. Kenapa kau masih bertel-tel? Cepat serang. Kali ini, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lakukan gerakanmu. Qin Wu, jika kamu berani melakukan apapun padaku, Pangeran Muda pasti akan mencabik-cabikmu. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan sepupuku. Tuan Muda Tang, lihat orang ini. Betapa sombongnya dia. Dia tidak hanya memukul bawahan Anda, dia bahkan berani tepat di depan Anda, memukul sepupuku. Anda harus menghukumnya dengan berat. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa.
berani bertindak lancang di depanku. Aku adalah putra Raja Qian. Di masa depan aku juga akan mewarisi tahta ayahku. Kau pikir kau bisa menakutiku? Saat ini, seluruh wilayah berada di tangan ayahku, dan yang tertua adalah paman kandungku. Jika kamu berani bertindak lancang lagi, aku tidak hanya akan melenyapkanmu, aku juga akan menghabisi mereka semua. Apa kau mendengarku? Cepat lepaskan sepupuku. Kalau tidak, kau akan menderita sekali. Qinwu, kamu pikir hanya karena Sun Tao adalah orang terkaya, kamu bisa bertindak sembrono? Aku memberitahumu, di hadapan kekuasaan absolut, dia hanyalah debu. Cepat lepaskan aku. Jika kau memohon dengan baik, mungkin aku akan melepaskanmu. Sayang sekali. Beraninya kau, tepat di depan pangeran muda. Kau berani melakukan kekerasan. Kamu benar-benar berani mengabaikanku. Aku tidak hanya akan mengabaikanmu, aku juga akan memberimu pelajaran. Bajingan, apakah kau akan menggunakan kekerasan terhadap pangeran muda juga? Kamu berani memukulku. Aku akan membuatmu tidak bisa menemukan jasadmu. Kehadiran kedua pangeran sungguh menghormati kediaman sederhana ini. Ayah. Mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Mengapa kamu belum memberi hormat kepada kedua pangeran? Seseorang memukuliku. Siapa yang begitu berani? Sampai berani memukul pangeran muda. Pangeran muda adalah putra The dari film pangeran was peringkat pertama. translated and Siapapun narrated yang by memukulmu, M-Media. pada dasarnya memukul pangeran Qian. Siapa dia? Aku tidak ingat. Sepertinya nama belakangnya adalah Qian. Kabarnya orang ini didukung oleh Sun Tao. Sun Tao benar-benar sombong. Mengandalkan statusnya sebagai orang terkaya. Dia benar-benar berani membiarkan bawahannya memukul pangeran muda. Bos menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Dan sekarang dia tidak tahu diri. Pangeran Qian, serahkan masalah ini padaku. Aku sang pangeran, pasti akan membuat orang itu membayar harganya. Hari ini kita menjamu ketua Ola Dewa Bela Diri. Surat undangan sudah dikirim. Tunggu sampai perjamuan selesai. Barulah kita bisa membalaskan dendam Tangshi. Ayah, orang itu menendang perutku. Aku sangat kesakitan sekarang. Aku ingin orang itu menghilang sekarang juga. Diam. Sudah lama aku memberitahumu. Orang-orang dari Ola Dewa Bela Diri sudah tiba di Jiangcheng. Jika kamu berbenturan dengan mereka, maka rencana kita akan gagal di langkah terakhir. Keluar dari sini. Apa hebatnya Ola Dewa Bela Diri? Bisakah mereka menandingi tentara naga langit kita? Mengundang Anda dan istri Anda untuk menghadiri perjamuan. Ketiga pangeran semuanya telah datang ke Jiangcheng. Sepertinya mereka menginginkan nyawaku. Jika begitu maka, kita tidak seharusnya ikut serta lagi. Tidak masalah, mereka berpikir begitu. Selama tiga raja berkumpul, mereka bisa menjadi tak terkalahkan. Tetapi di mataku, bahkan tiga raja hanyalah semut. Ruayu, kau datang juga. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu. Di sini, Fei Fei kau datang juga. Kita belum bertemu selama 5 tahun. Benar, sudah 5 tahun berlalu. Ruayu, siapa orang di sebelahmu ini? Ini suamiku Qinwu. Kau sudah menikah. Nona Liu, biar aku perkenalkan. Ini temanku. Suruayu, itu kau. Kau berani datang ke sini. Pengawal, Nona Liu, apa yang kau lakukan? Kau mungkin belum tahu. Teman baikmu ini menamparku kemarin. Dan pria ini benar-benar berani menentang pangeran muda. Bagaimana mungkin? Apa kau pikir aku berbohong padamu? Tidak, Nona Liu, tolong jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Di mana orang-orangnya? Kemana perginya semua orang? Suruayu, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani menampar Nona Liu. Cepat berlutut. Minta maaf pada Nona Liu. Fei Fei, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Suruayu, apa kau tahu siapa Nona Liu? Dia adalah wanita pangeran muda. Kau berani menyentuhnya. Kau benar-benar mencari mati. Fei Fei, kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Dan kau ingin aku meminta maaf padanya. Dan berlutut. Berlutut. Apa salahnya berlutut? Bisa berlutut di hadapan Nona Liu adalah kehormatanmu. Jika kau terus menunda-nunda, hati-hati aku tidak akan bersikap sopan padamu. Sepertinya temanmu di sini adalah seekor husky. Anjing, siapa yang kau sebut anjing husky? Apa yang masih kalian lihat di sini? Cepat tangkap mereka.
Mereka berani melawan. Sekarang kalian tamat. Tak satu pun dari kalian yang bisa The pergi. film was translated Pemberontakan. and narrated Pangeran muda by cepat M. datang. Media. Orang-orang yang memukuli kami kemarin. Kamu benar-benar menyelinap ke istana sementara. Kami tidak menyelinap masuk. Kami diundang. Diundang. Apakah kamu tahu siapa? Orang-orang yang diundang hari ini. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka. Berdasarkan siapa dirimu? Apakah kamu layak diundang? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bertanya pada ayahmu. Kurang ajar. Aku lihat kamu menyelinap masuk karena kamu ingin membunuh tokoh-tokoh penting di sini. Pengawal, tangkap mereka untukku. Jika mereka melawan, segera habisi mereka. Berhenti. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi ini Ketua Sun. Kenapa? Kau ingin melindungi mereka? Pangeran muda, apakah Anda benar-benar tidak mengenali kedua orang ini? Siapa lagi mereka? Mereka hanya dua orang udik. Aku tahu mereka adalah orang-orangmu. Baru kemarin, kedua orang ini benar-benar berani menyerang Momo dan aku. Pangeran muda, Tuan Qin tidak mengalahkanmu secara langsung. Anda seharusnya benar-benar merasa beruntung. Sun Tao, apa yang kau katakan? Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahmu adalah Raja Qian Longguo memegang kekuasaan besar Longguo, sehingga kau bisa bertindak begitu sombong dan mendominasi di sini. Aku memberitahumu, jika kau membuat Tuan Qin marah, bahkan ayahmu tidak akan bisa melindungimu. Sun Tao, apakah kau berpikir bahwa hanya karena kau memiliki gelar orang terkaya, kau bisa bertindak sembarangan? Biar ku beritahu, selama aku mau, aku bisa mencabut gelarmu dan bahkan mengubahmu menjadi pengemis. Pangeran muda benar. Kau hanyalah seorang pedagang. Kau hanyalah The orang film biasa was sebelumnya. translated Hak apa and yang kau miliki narrated untuk by M. membentak Media. pangeran muda? Hanya seorang wanita rumah bordil. Bukan tempatmu untuk berbicara di sini. Kau, Sun Tao, aku memperingatkanmu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika kau menyingkir ke samping sekarang juga, aku mungkin masih memaafkanmu. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti mereka. Berhenti di situ kalian semua. Ayah, kedua orang ini memukuliku kemarin. wanita itu juga menampakku. Surwayu, aku sudah menyuruhmu berlutut tadi, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang setelah 3 raja semuanya tiba. Mari kita lihat bagaimana kau mengatasi ini. Raja Qian, kau benar-benar telah membesarkan putra yang hebat. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada ayahku seperti itu. Kalian berdua berani menyinggungku dan pangeran muda. Tunggu saja sampai dicabik-cabik oleh Raja Qian. Tutup mulutmu. Ayah, kenapa? Ketua Aula Dewa Bela Diri tiba. Kami gagal menyambut Anda dari daun. Kami harap Ketua Aula tidak tersinggung. Apel, salam kepada Ketua Aula Dewa Bela Diri. Dia adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar menentang Ketua Ola Dewa Bela Diri. Astaga, Surwayu benar-benar menjadi istri dari Ketua Ola Dewa Bela Diri. Aku memperlakukannya seperti itu barusan. Tamatlah. Sekarang aku benar-benar hancur. 3 raja terlalu sopan. Namun ada satu hal yang membuatku cukup penasaran. Metode apa yang Raja Qian gunakan untuk membesarkan putramu menjadi orang seperti ini? Putraku yang tidak tahu diri, tidak mengerti nalar, dan telah menyebabkan pelanggaran. Ketua Aula, saya harap Ketua Aula, dalam kemurahan hati Anda yang besar, akan mengampuninya kali ini. Itu tidak perlu. Hanya saja, putramu ini menyimpan terlalu banyak permusuhan terhadapku. Dia secara terbuka mengancam untuk menyakitiku dan istriku. Dia juga mengatakan bahwa jika kami melawan, dia akan membunuh kami tanpa ampun. Binatang, beraninya kau memperlakukan Ketua Aula Dewa Bela Diri dengan rasa tidak hormat seperti itu. Apakah kau tahu bahwa Aula Dewa Bela Diri memiliki ribuan ahli seni bela diri dan ada pasukan Dewa Bela Diri berkekuatan jutaan? Apakah kau mencoba menempatkan dia dalam keadaan terkutuk abadi? Cepat minta maaf kepada Ketua Aula Dewa Bela Diri dengan berlutut. Ayah, aku berlututlah untukku. Hanya bersujud saja sudah cukup. Ketua Aula, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Putramu sangat sombong. Terus-menerus mengancam akan membunuhku. Hanya bersujud, jauh dari cukup. Kalau begitu, apa saran Ketua Aula? Kalau begitu biarkan dia menerima 50 tambukan militer. Aku akan melihatnya di sini. Jika di masa depan, siapapun bisa datang dan menyinggung Aula Dewa Bela Diri, bagaimana aku akan bisa memimpin Aula Dewa Bela Diri di kemudian hari? Ketua Aula Qian, ini Anda. Apa? Raja Led, apakah kau tidak puas? Saya tidak berani. Pengawal, bawakan aku tongkatnya. Ayah, Anda tidak akan benar-benar memukul saya kan? Telungkup. Ayah, Apel, The film apakah was kau ingin aku translated memukulmu sampai and mati? narrated Berlututlah. by M. Media. Raja Qian, benar-benar bukan seseorang yang memihak keluarganya sendiri. Kurasa, putramu sudah cukup dipukuli. Jika pemukulan terus berlanjut, aku perkirakan dia mungkin tidak akan selamat malam ini. Terima kasih Ketua Aula.
Karena telah mengampuni nyawa putraku yang tidak tahu diri. Pengawal, bawa dia keluar dari sini. Ketua Aula, silakan masuk. Saya telah menyiapkan jamuan sederhana. Mari kita minum sepuasnya. Tunggu sebentar, hukuman putramu sudah selesai. Tapi bagaimana dengan dia? Ketua Aula Kier, putraku yang tidak tahu diri, buta terhadap kebesaran Anda, dan menyinggung Anda. Saya harap Anda tidak tersinggung. Anggaplah secangkir anggur ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Raja Qian, mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Benar-benar mengagumkan. Mari kita lupakan masalah ini sekarang. Tak satu pun dari kita akan menyebutkannya lagi di masa depan. Ketua Aula Qin, berjiwa lapang. Benar-benar layak menjadi tuan 10.000 dewa. Namun saya Shou punya pertanyaan. Mengapa Ketua Aula mengadakan sidang para dewa agung ini? Sebelumnya, meskipun aku menghancurkan pasukan koalisi 5 keluarga, tetap saja mereka masih mendambakan Longgu kita. Selain itu, mereka takut akan keunggulan kita yang semakin meningkat. Oleh karena itu, cepat atau lambat mereka akan bersatu untuk menghadapi kita lagi. Apakah maksud Ketua Aula bahwa dengan mengumpulkan para ahli dari Aula Dewa ini, Anda ingin bersama-sama membahas strategi melawan musuh? Sesuatu seperti itu. Saya rasa tidak. Mengingat kekuatan Aula Dewa bela diri, jangankan pasukan koalisi dari 5 keluarga, bahkan 10 keluarga bersatu, tidak akan sebanding dengan Ketua Aula. Ketua Aula pasti punya niat lain. Apakah Raja Li mengatakan, aku mengumpulkan ahli yang kuat di atas alam dewa di sini? Apakah itu untuk membawa mereka semua ke dalam Aula Dewa bela diri? Selain itu, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Jadi Raja Li merasa bahwa aku berniat memberontak. Benarkah begitu? Kalau begitu Ketua Aula Kier, apakah Anda berniat untuk memberontak? Jika suamiku ingin memberontak, mengapa dia harus memimpin Aula Dewa Bela Diri untuk melenyapkan tentara aliansi 5 keluarga? Mengapa tidak menggunakan tangan mereka untuk mengurangi jumlah pasukan? Jika itu masalahnya, bukankah kemungkinan pemberontakan yang berhasil akan meningkat secara signifikan? Wawasanmu tidak sebaik wawasan istriku. Kurasa anggur ini tidak perlu diminum. Ketua Aula, mohon redakan amarah Anda. Raja Li hanya berbicara santai. Ketua Aula, tidak perlu memikirkannya. Hanya berbicara santai. Silakan duduk. Lalu dia memindahkan pasukan Raja Lei di luar Jiangchen. Apa artinya ini? Bos akan segera tiba di Jiangchen. Tentu saja saya harus memastikan bahwa dia benar-benar aman. Mengenai Ketua Aula Kier, para ahli dari Aula Dewa Bela Diri Anda juga telah memasuki Jiangchen. Aku juga harus memastikan bahwa para ahli bela diri yang menghadiri sidang para dewa aman dan sehat. Pada saat itu, mungkin ada beberapa penjahat yang mencoba tindakan tidak pantas. Suami, makanan di sini tidak enak. Ayo pergi. Lakukan di sini. Apakah ini tempat yang diizinkan untuk kamu datangi? Segera ingat. Beraninya kau punya nyali besar. Berbicara kepada Tuan seperti itu. Aku lancang. Apakah kamu tahu apa yang sedang diadakan di sini hari ini? Aku akan memberitahumu. Ini adalah sidang para dewa. Aku di sini untuk menghadiri sidang para dewa. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu di sini untuk menghadiri sidang para dewa. Qin Wu, kamu pikir kamu ini siapa? Aku memberitahumu. Siapapun yang memenuhi syarat untuk menghadiri sidang para dewa harus memiliki kekuatan bela diri yang mencapai alam dewa. Ahli tak tertandingi. Apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki gerbang ini? Sepertinya kamu masih belum tahu identitas Qin Wu. Bukankah sepupumu memberitahumu? Suruayu, kamu menggunakan koneksi sepupuku untuk mencoba mendekatiku. Bukan tidak mungkin bagimu untuk masuk. Berlututlah di hadapanku dan bersujudlah 50 kali masing-masing. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kau mencari masalah. Saudara-saudara, seseorang mencoba menerobos masuk ke sidang para dewa. Tangkap mereka. Berhenti. Melapor kepada Tuan. Qin Wu ini mencoba menerobos masuk ke sidang para dewa. Bawahan Anda bermaksud menangkapnya. Dia bahkan mencoba menyerang bawahan Anda. Diam. Maafkan saya Ketua Aula. Sidang para dewa yang Anda selenggarakan diblokir di luar. Tampaknya pengaturan saya buruk. Ketua Aula, Anda bilang sidang para dewa diselenggarakan oleh Qin Wu. Lancang. Beraninya kamu memanggil Ketua Aula Dewa Bela Diri dengan namanya. Apakah kamu mencari masalah? Anda adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri. Berlutut sekarang. Minta maaf kepada Ketua Aula. Tuan Ketua Aula, hamba yang rendah hati ini tidak mengetahui identitas Anda. Mohon ampuni nyawa hamba yang rendah hati ini. Ampuni nyawa hamba yang rendah hati ini. Sekarang, kamu tahu perbedaan antara kamu dan Qin Wu kan? Tangan bos benar-benar hangat. Maafkan saya Ketua Aula. Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya sempat bersemangat sesaat. Itulah mengapa saya baru saja memegang tangan Anda sedikit lebih lama. Saya harap Ketua Aula tidak menyalahkan saya. Bos Anda terlalu sopan.
Namun ada satu hal yang sangat membuatku penasaran. Mereka yang seharusnya menjaga tempat ini, seharusnya adalah semua orang dari Aula Dewa Bela Diriku. Mengapa mereka tiba-tiba semuanya digantikan oleh orang-orang Anda, bos? Saya tahu Aula Dewa Bela Diri memiliki banyak ahli. Karena sidang para dewa ini sedang diadakan. Saya The film was menggunakan bawahan saya translated and narrated untuk by mengambil Ed alih Media. bawahan ketua aula. Ini adalah kesalahan saya. Itu karena saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Bos, pertimbangan Anda benar-benar menyeluruh. Saya yakin semua ahli alam dewa sudah tiba. Kalau begitu mari kita masuk juga. Silakan. Pangeran muda, apakah Qin Wu benar-benar ketua Aula Dewa Bela Diri? Dia benar untuk saat ini, tapi sebentar lagi dia hanya akan menjadi mayat. Salam kepada ketua Aula Dewa Bela Diri. Salam bos. Semuanya tidak perlu terlalu sopan. Salam kepada istri ketua aula. Mengapa hanya ada kalian berdua? Di mana yang lain? Melapor kepada ketua aula. Mereka semua merasa bahwa sidang ini tidak layak untuk dihadiri. Tidak layak dihadiri. Ya ketua aula, terutama kedua utusan ilahi. Mereka mengatakan bahwa penyelenggaraan sidang para deong oleh Anda adalah buang-buang waktu belaka. Saya pikir ketua aula Dewa Bela Diri memiliki status yang sangat tinggi. Ternyata dia bahkan tidak bisa mengelola orang-orang di dalam balainya sendiri. Apa yang dikatakan pangeran muda itu benar. Tampaknya ketua aula Dewa Bela Diri tidak sekuat yang dibayangkan. Semuanya. Aku menyelenggarakan sidang para dewa ini karena aku ingin berdiskusi dengan semuanya. Bagaimana cara melawan musuh kuat dari faksi lain? Melawan musuh kuat dari faksi lain. Ketua aula Kier, saya pikir Anda menyembunyikan motif tersembunyi. Apa maksudmu dengan itu? Ketua aula Kier ngerilah berpura-pura tidak tahu. Siapa di antara yang hadir yang tidak bisa melihat itu? Anda menyelenggarakan sidang para dewa ini hanya untuk meningkatkan gengsi Anda dan memenangkan hati para ahli alam dewa lainnya. Apa yang dikatakan kedua pangeran itu tidak salah. Ketua aula Kier, Anda menarik para ahli semuanya ke dalam aula Dewa Bela Diri. Jika faksi musuh menyerang Longguo, apa yang akan kita gunakan untuk melawan? Anda merusak fondasi kita. Niat Anda pantas mati. Kalian bertiga bekerja sama dengan sangat baik. Satu kalimat darimu, satu kalimat darinya. Mengatakan Qin Wu adalah tidak berbeda dari seorang pengkhianat. Bukankah begitu? Kami membahas masalah ini sebelumnya. Jika Qin Wuku berniat jahat, dia tidak akan memadamkan pemberontakan 5 keluarga. Tindakannya terhadap 5 keluarga sepenuhnya untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan hati para ahli lainnya? Apakah kamu pikir Aula Dewa Bela Diri masih perlu menggabungkan para ahli ke dalamnya? Qin Wu, berhentilah berpura-pura. Siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok ahli setiap hari? Anda tidak berbeda. Selain itu, Anda selalu mendambakan posisi penguasa Longguo. Jika bukan, karena takut dikutuk oleh rakyat jelata dunia. Saya khawatir Anda sudah lama merencanakan pengkhianatan. Menuduh Qin Wu, kami melakukan pemberontakan. Apakah kamu punya bukti? Anda ingin bukti begitu? Baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda. Pelindung Lei. Ya, tuan-tuan. Ketua Aula saya pernah menginstruksikan saya untuk pergi ke 3 keluarga selatan. Berniat untuk bersekutu dengan mereka dan menghancurkan Longguo. Saya merasa masalah ini tidak pantas. Jadi saya merekam kepala keluarga dari ketiga keluarga itu. Sekarang, mari kita dengarkan. Ketua Aula Qin ingin bersekutu dengan kami untuk menghancurkan Longguo. Masalah ini bukan tidak mungkin. Hanya saja bagi keluarga Yu kami. Manfaat apa yang bisa kami peroleh? Ketua Aula kami berkata, dia akan menyerahkan 1/5 dari tanah Longguo kepada Anda. Kondisi ini dapat diterima. Kembalilah dan beritahu Ketua Aula Kier bahwa keluarga Yu kami akan bekerja sama sepenuhnya. Li Kun, kau benar-benar berani mengkhianati tuanmu. Saya ingin benar-benar setia kepada Aula Dewa Bela Diri. Tetapi ketua aula asalnya adalah Longguo. Namun sekarang dia berusaha menggulingkannya. Tindakan keterlaluan seperti itu, saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Oleh karena itu, saya maju untuk menghentikannya. Apakah semua orang mendengarnya? Hal ketua aula Dewa Bela Diri ini di permukaan, berpura-pura peduli pada negara dan rakyatnya. Tetapi diam-diam, dia ingin menjadi keluarga Longguo. Pangeran muda apa yang Anda katakan salah? Bagaimana mungkin seorang hal ketua aula Dewa Bela Diri yang bermartabat? Bagaimana mungkin targetnya hanya Longguo? Saya kira dia ingin menaklukkan seluruh dunia. Ambisi yang luar biasa. Saya hanya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana kamu bisa memfitnah Qin Wu? Luoyo, jangan khawatir. Aku hanya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk memerankan ini. Qin Wu, bukti sudah terhampar di sini. Namun Anda masih berdalih, mengklaim kami sedang membuat sandiwara. Apakah Anda pikir ada orang yang masih mempercayai Anda sekarang? Ketua Aula Kier,
Apakah Anda benar-benar berniat menggulingkan Lungguo? Qinwu, apakah Anda mengumpulkan kami di sini hari ini hanya untuk masalah ini? Jika memang begitu, saya tidak akan bergabung dengan Aula Dewa Bela Diri. Saya dulu berpikir, bergabung dengan Aula Dewa Bela Diri adalah kehormatan bagi saya. Tetapi sekarang saya merasa, ini adalah aib. Kamu benar-benar percaya aku ingin menumbangkan Longguo. Bahkan bawahan Anda telah keluar untuk melaporkan Anda. Apalagi yang tersisa untuk tidak dipercayai. Hanya mengarang yang tidak diketahui. Rekaman siapa? Dan mengklaim pembicaranya adalah kepala keluarga Yu. Apakah akting mereka terlalu meyakinkan? Atau kalian semua terlalu naif? Ketua Aula, bagaimana jika kesaksian saya ditambahkan? Guyu. Bahkan kau mengkhianati ketua Ola. Qinwu melakukan tindakan tercela seperti itu. Sebagai bawahannya, saya sudah lama tidak bisa menoleransinya. Hari ini saya maju. Hanya untuk mencari keadilan bagi rakyat Longguo. Betapa luar biasa beraninya kau. Lang Qiu. Tenang sedikit. Mengapa begitu marah? Sebenarnya ini tidak buruk. Ini hanya memungkinkan aku untuk melihat siapa sebenarnya yang setia kepadaku. Qinwu, pelindung pertama dan pelindung kedua Anda. Keduanya telah melawan Anda. Anda telah ditinggalkan oleh semua pengikut Anda. Mengapa Anda belum menyerah juga? Membuatku menyerah. Apakah kamu layak? Aku cukup penasaran, meskipun begitu. Adapun mereka yang tidak mengkhianatiku, apa yang terjadi pada mereka? Mereka yang keras kepala dan tidak mau menyerah, tentu harus disingkirkan. Apakah kita harus membiarkan mereka mengikuti Anda untuk memberontak bersama? Kamu benar-benar berbalik melawan orang-orangmu sendiri. Qinwu, semua orang sekarang menuntut kepala Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan menyerah. Mungkin masih ada secercah harapan. Aku Qinwu telah mendominasi medan perang. Musuh gemetar ketakutan saat mendengar namaku. Kau ingin aku menyerah? Berdasarkan kalian semua, kau belum memenuhi syarat. Kalian berdua benar-benar berani menyerang orang-orangmu sendiri. Pantas mati. Kekuatan bela diri Li Quan dan Guyu sudah melangkah ke langit kelima alam dewa. Namun Qinwu mampu membunuh mereka seketika. Sebenarnya seberapa jauh batas kekuatan bela dirinya? Qinwu begitu kejam terhadap bawahannya sendiri. Tampaknya hari ini dari tempat ini, kita tidak akan bisa pergi. Ketua Aula Kie, Anda menggunakan kekerasan ketika Anda tidak bisa memenangkan argumen. Tidak heran semua bawahan Anda mengkhianati Anda. Tuanku, aku selalu sangat menghormatimu. Bagaimanapun sejak kau mengambil alih kekuasaan, seluruh Longguo, organisasi bisa dibilang semakin kuat. Tapi kau diam-diam menghasut bawahanku untuk memberontak dan menyerang Aula Dewa Bela Diriku. Kau benar-benar seharusnya tidak melakukan ini. Qinwu, kapan tuanku menghasut bawahanmu untuk memberontak? Beraninya kau memfitnah tuanku. Qinwu, berdasarkan poin ini saja, kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Fitnah. Aku kepala Aula Dewa Bela Diri yang bermartabat. Perlu memfitnahmu. Semua orang tahu bahwa kau takut aku akan The merebut film was kendali Longguo. translated Itulah and mengapa kau narrated menggunakan by metode tercela Media. seperti itu. Qinwu, apapun yang kau katakan sekarang tidak berguna. Tahukah Anda bahwa sebelum Anda tiba, kami sudah memobilisasi pasukan kami dan melenyapkan semua orang di Aula Dewa Bela Diri Anda. Kau berani menyerang Aula Dewa Bela Diriku. Aku akan membuatmu membayar harga yang pada dasarnya tidak bisa kau tanggung. Qinwu mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk rakyat. Namun kamu memperlakukan mereka seperti ini. Jika masalah ini tersebar, apakah kamu tidak takut mengecewakan rakyat jelata? Membuat mereka putus asa. Qinwu adalah orang yang memberontak sekarang. Kami terpaksa bertindak seperti ini karena kebutuhan. Dia adalah pendosa abadi. Semuanya, kalian semua lihat orang macan apa Qinwu itu. Dia bahkan membunuh bawahannya sendiri. Akankah dia mengampuni kalian? Raja Qian berbicara masuk akal. Kami bersedia bersatu dengan tuanku untuk melenyapkan Qinwu selama dia tiada. Aula Dewa Bela Diri akan benar-benar tamat. Qinwu, apa yang harus kita lakukan? Serahkan saja padaku. Qinwu, aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatanku di sini. Mari kita keluar dan selesaikan ini. Sekarang, saya mengumumkan ini dalam kapasitas saya sebagai bos. Siapapun yang bisa membunuh Qinwu akan segera dinobatkan sebagai raja dan diberikan 2 wilayah yang diizinkan mereka kelola sendiri. Ya Tuhan, hadiah ini benar-benar terlalu murah hati. 2 wilayah, pendapatan pajak tahunan saja mencapai ratusan miliar. Bunuh Qinwu, singkirkan penjahat itu. Bunuh Qinwu, singkirkan penjahat itu. Qinwu, Begitu banyak ahli alam dewa, ternyata langsung dikalahkan olehnya. Kekuatan bela diri Qinwu sebenarnya sudah mencapai tingkat apa? Setidaknya puncak alam dewa, atau mungkin sudah mencapai alam suci.
Kakak, kekuatan bela diri Qinwu sudah melampaui harapan kita. Tampaknya, kita berempat harus bergabung untuk menghadapi musuh. Kakak, apa yang Anda lakukan? Seni bela diri Qinwu ini terlalu tangguh. Aku hanya bisa meminjam kekuatan bela dirimu untuk menghadapinya. Tang Jianshan, kami sepenuh hati melayani Anda. Namun Anda memperlakukan kami seperti ini. Selama tujuannya tercapai, apa pedulinya cara apa yang digunakan? Kekuatan bela diri kakak ternyata telah menembus ke alam suci. Ini benar-benar patut dirayakan. Qinwu, apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda adalah ahli alam suci, Anda tak terkalahkan? Sekarang, aku juga telah mencapai alam ini. Alam suci hanyalah sedikit lebih besar. Semut. Qinwu, Anda masih menyombongkan diri di saat seperti ini. Paman tertua, cepat habisi dia. Qinwu, jika Anda menyerahkan posisi Ketua Aula Dewa Bela Diri, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampunimu kali ini. Jadi yang selalu kau inginkan hanyalah The film was posisiku sebagai translated kepala aula. and narrated Sayang by sekali. Media. kau tidak pantas. Bai Guan, mungkinkah kekuatan bela dirinya sudah melangkah ke alam penghancur kekosongan? Bagaimana mungkin? Alam penghancur kekosongan adalah alam tertinggi seni bela diri. Tidak seorang pun sepanjang sejarah pernah mampu mencapainya. Dia. Di mana ayahku dan paman tertuaku? Qinwu, apa yang kau lakukan pada mereka? Aku hanya mengirim mereka ke ruang waktu yang hancur. Mereka akan tercabik-cabik oleh kekuatan yang tak terkendali. Melapor kepada Tuan, posisi yang kosong di Aula Dewa Bela Diri. Semuanya sudah terisi, dan personel sudah berada di tempat. Bagaimana kabar Tangxi? Sejak Tuan mengampuninya setahun yang lalu, dia berhasil menduduki posisi Tuan Longguo. Meskipun orang ini memiliki karakter yang buruk, dia cukup cakap. Hal yang paling penting adalah, dia tidak lagi berani memiliki sedikit pun rasa tidak hormat. Nyonya, tolong pelan-pelan. Anda akan melahirkan hanya dalam 1 bulan. Tidak apa-apa, aku tidak selemah itu. Qinwu, Wang Rong baru saja menelponku. Mengapa dia menelponmu? Wang Rong sekarang adalah istri dari Beiguo. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu, bahwa Beiguo berniat menyatakan perang terhadap Aula Dewa Bela Diri. Sekarang orang tak dikenal manapun berani memprovokasiku. Lang Qiu, Hadir. sampaikan perintahnya. Seluruh Aula Dewa Bela Diri harus dimobilisasi. Tuan, apakah Anda akan menyatakan perang dengan Beiguo? Bukan hanya Beiguo, tapi juga wilayah sekitarnya. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Aula Dewa Bela Diriku bukanlah sesuatu yang bisa seenaknya diprovokasi. Ya. Qinwu, anak kita akan segera lahir. Apakah kamu masih akan memulai perang? Ini adalah hadiah yang kuberikan untuk anak kita. Sebelum dia tiba di dunia ini, aku akan menaklukkan 10 wilayah sebagai hadiah untuknya.